946 penjualan pertama. Berdiri di tempat, dia terdiam dan menenangkan dirinya sendiri. Meskipun ini adalah tugas yang sangat sederhana, Tang Wulin masih menganggapnya serius karena rasa hormat yang dimilikinya untuk menempah. Meja tempat terbaik tidak membutuhkan waktu lama untuk memanaskan logam. Ketika laras senapan naik sekali lagi ke atas meja tempa, warnanya merah menyala, menaikkan suhu di ruang tempa beberapa Celcius. Tang Wulin merentangkan lengannya keluar dari tubuhnya, dan sepasang palu perak berat yang ditempa jiwanya muncul di tangannya. Tanpa persiapan apapun, tangan kanannya mengangkat palu dan menggedor laras senapan. Bang! Satu sisi laras senapan diratakan. Oh! Long Yuksue tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berteriak sementara di dalam hatinya dia berteriak, itu hancur. Kali ini, bahkan Luni tidak bisa menahan cemberut. Dia telah memperbaiki laras senjatanya dengan menempa lebih dari sekali atau dua kali. Prosesnya tidak dianggap terlalu rumit karena pandai besi hanya perlu menembakkan logam pada suhu tinggi dan membuat penyesuaian pada bintik-bintik yang tidak berbentuk menggunakan beberapa alat cetakan, diikuti dengan menstabilkan, memperkuat dan mendinginkan laras senapan. Besi ungu itu sendiri sangat kuat, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menciumnya berulang kali. Namun Tang Wulin meratakan laras senapan dengan satu serangan. Kekuatannya cukup mengesankan, tetapi apakah dia benar-benar berusaha memulihkan laras senapan? Mungkinkah dia sedang menghancurkannya? Tidak mudah untuk memperbaiki laras senapan setelah diratakan. Tindakan anak laki-laki itu tidak masuk akal. Wulin, apa yang kamu lakukan? Long Yuksue tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan lembut. Tang Wulin berperilaku seolah-olah dia tidak mendengar apapun sementara palu peraknya yang berat jatuh dengan cepat. Dengan beberapa benturan logam, laras senapan silinder aslinya benar-benar diratakan. Long Yuksue tidak tahan lagi. Dia menutupi wajahnya karena dia tidak tahan melihatnya. Saudari Luni, maafkan aku. Saya akan memberi Anda kompensasi nanti. Aku benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Dia sangat menyesal bahwa dia mempercayai kemampuan menempa Tang Wulin karena suatu kebetulan yang aneh. Senyuman pahit muncul di wajah Luni. Meskipun laras senapan tidak dianggap mahal, dia masih merasa terikat padanya setelah menggunakannya begitu lama. Dia merasa sedikit tidak nyaman saat melihatnya dirusak oleh Tang Wulin. Terlepas dari sikapnya yang santai, dia juga sangat kecewa dengan Tang Wulin yang memberikan kesan awalnya. Dia jelas berpura-pura tahu tentang penempaan padahal sebenarnya dia tidak mengerti. Mengapa dia repot-repot membuat 3 metode? Segalanya tampak seperti lelucon sekarang. Bang, bang, bang. Sepasang palu Tang Wulin dipukul dengan ritme yang terus-menerus. Palu itu berdebar sangat cepat sehingga seluruh laras senapan telah berubah menjadi lembaran logam sementara Long Yuksue dan Luni masih bercakap-cakap. Kemudian, lembaran besi itu berangsur-angsur berubah menjadi balok besi di bawah bimbingan 2 palu. Prosesnya sangat cepat. Sementara Long Yuksue masih meminta maaf kepada Luni, laras senapan telah menjadi gumpalan besi. Long Yuksue tidak bisa menahan diri untuk tidak maju untuk menghentikan Tang Wulin agar tidak terus mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia ditangkap oleh Luni. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa pergi. Bang, bang, bang. Serangkaian suara benturan tiba-tiba semakin keras seperti tetesan air hujan yang berhamburan di daun pohon. Suaranya sangat keras. Tiba-tiba, pancaran sinar dengan lampu yang berkedip-kedip tiba-tiba meledak dan bergoyang di udara. Cahaya itu naik lebih dari 6 kaki sementara auman naga yang samar bergema dengan lembut di seluruh ruangan. Apa itu? Murid Long Yuksue dan Luni secara bersamaan mengerut. Meskipun mereka bukan pandai besi, mereka masih memiliki pengalaman yang cukup luas di dunia. Apakah itu kelas 1000 yang disempurnakan? Kedua wanita itu bertanya hampir berbarengan. Luni menyukai laras senapannya justru karena laras senapannya ribuan halus, tapi itu hanya 1000 halus biasa. Ini hanyalah perangkat jiwa. Sudah sangat jarang logam berada pada level 1000 tingkat pemurnian. Namun dia belum pernah mendengar bahwa seorang pandai besi akan mampu melakukan pengangkatan kedua untuk 1000 logam halus. Selain itu segera dinaikkan ke level kelas 1000. Tidak, ini bukan kelas 1000 biasa halus. Kondisi terbaik dari logam halus kelas 1000 hanya akan menghasilkan sinar setinggi 5 kaki, tapi pancaran yang timbul dari gumpalan besi ungu saat ini jelas lebih dari 6 kaki. Juga, apa raungan naga itu? Tang Wulin tidak mampu memajukan ribuan logam halus sendirian, tetapi situasinya berbeda ketika dia dipasangkan dengan palu tempa jiwanya. Ciri yang paling membedakan dari penempaan jiwa adalah kecerdasan. Logam yang dianugerahi kecerdasan dapat sepenuhnya menyatu dengan tuannya sebagai satu kesatuan dengan saling pengertian dan empati bersama. Prosesnya mungkin terlihat mudah, tetapi Tang Wulin telah menghubungkan dirinya dengan palu peraknya yang berat sehingga dia dapat dengan cekatan memperbaiki struktur internal besi ungu. Ia berhasil meningkatkan kualitasnya tanpa mengurangi volumenya. Pada kenyataannya, metode ini mirip dengan menggunakan meriam untuk meledakkan nyamuk. Itu adalah proses yang melelahkan dan jauh lebih rumit daripada sekadar mengatur laras senapan lagi. Faktanya adalah bengkel tempanya baru saja dibuka sehingga dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk membuat kemajuan secepat mungkin dan mengumpulkan poin prestasi yang memadai untuk dirinya sendiri. Cahaya itu bertahan selama 10 detik sebelum perlahan memudar. Sepasang palu perak berat Tang Wulin sekarang berdebar dengan tidak terlalu kuat tetapi dengan kecepatan lebih tinggi. Logam itu mulai berubah bentuk dengan cepat dan secara bertahap diratakan sebelum perlahan-lahan terbentuk di bawah pengaruh palu perak yang berat. Long Yuksue bahkan bisa melihat bahwa salah satu palu tempat Tang Wulin berangsur-angsur berubah menjadi tongkat panjang untuk bekerja bersama-sama dengan palu lainnya. Lembaran besi ungu dengan cepat digulung dan dibentuk menjadi laras senapan sekali lagi. Gerakan Tang Wulin sangat cepat sehingga mereka belum pulih dari keterkejutan melihat logam halus kelas 1 sebelum laras senapan sudah mendapatkan kembali bentuk aslinya. Kis, laras itu dicelupkan ke dalam air untuk mendinginkannya.
Tang Wulin mengeluarkannya lagi dan menjatuhkannya ke tangannya. Tuan, sudah selesai. Tang Wulin memberikannya pada Luni. Luni menunduk untuk melihat dan menemukan bahwa laras senapan memiliki ukuran yang sama persis seperti sebelumnya, tetapi kelainan bentuknya telah benar-benar lenyap dan itu tampak seperti laras senapan baru. Satu-satunya perbedaan adalah penambahan pola awan tebal pada permukaannya yang membuatnya tampak bertekstur. Ini, laras senapan masih hangat saat disentuh saat dia menerimanya. Dia melihat sekilas ke interiornya dan menemukan itu sehalus cermin. Rasanya sangat berbeda di tangannya. Dia mencubit ringan dan, meskipun ini bukan penilaian formal, dia merasa laras senapan telah diperkuat setidaknya 30%. Tang Wulin hanya bersikap rendah hati ketika dia hanya menjanjikan peningkatan 10%. Saya minta maaf telah membuat Anda khawatir, tetapi sangat sulit untuk meningkatkan kualitasnya tanpa menambahkan apapun jika saya tidak memalsukannya lagi. Seharusnya sudah baik sekarang. Saya pikir itu tidak akan rusak setidaknya untuk sementara waktu. Ini akan bertahan lebih lama dari sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Luni menghela nafas lega. Dia melihat ke tangan Tang Wulin dan menemukan bahwa sepasang palu tempa sudah lenyap. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Long Yuxue. Little Sui, Anda benar-benar telah menemukan diri Anda sebagai mitra bisnis yang luar biasa. Beruntungnya kamu, aku cemburu. Tang Wulin, apakah Anda masih mencari investor? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf Pak, kami tidak membutuhkan investasi lagi saat ini. Lelucon apa? Tang Wulin menanggung rasa sakit saat menghitung Long Yuxue sebagai mitra karena dia menawarkan bantuan tepat waktu. Bagaimana mungkin dia mengizinkan orang lain untuk berinvestasi? Luni memegang laras senapan dan berbicara, sekarang aku menyesal tidak memintamu untuk memalsukan setidaknya menggunakan metode kedua. Saya sangat penasaran bagaimana hasilnya jika dipalsukan dengan metode ketiga. Tang Wulin berbicara, sebagai laras senapan, logam harus bekerja di bawah suhu tinggi yang konstan. Untuk memastikan penggunaan yang tidak terbatas, maka itu perlu memiliki kemampuan memperbaiki diri dan logamnya perlu diperkuat. Untuk metode ketiga, saya akan menambahkan 2 jenis logam langka dan melakukan penempaan sekring, lalu menaikkannya menjadi penempaan semangat. Dengan cara ini, ia akan mampu memperbaiki diri bahkan tanpa membuat sirkuit jiwa. Itu tidak akan rusak bahkan setelah penggunaan yang lama. Itu juga akan memungkinkan untuk mengukir sirkuit jiwa sehingga kekuatan artileri dapat diperkuat. Meskipun sedikit lebih mahal, saya pikir itu sepadan dengan harganya. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa senjata api ultra cepat Anda cukup kuat karena investasi semacam itu hanya bermanfaat jika Anda berencana menggunakannya dalam jangka panjang. Terkejut dengan kata-kata Tang Wulin, Luni tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Vius menempah. Penempaan sekering. Kamu adalah pandai besi peringkat 5. Oh tidak, kamu seharusnya mendekati peringkat 6 untuk bisa melakukan penempaan sekering, kan? Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Aku juga bisa melakukan penempaan jiwa sederhana. Dia sudah memberikan cukup petunjuk, jadi sudah waktunya dia mengungkapkan kemampuannya. Penempaan jiwa. Anda seorang Saint Craftsman. Baik Luni dan Long Yuxue begitu kewalahan dengan banyaknya informasi sehingga mereka merasa otak mereka tidak berguna sekarang. Seorang pandai besi peringkat Saint Craftsman. Tidak ada di seluruh tentara Dewa Darah. Hanya ada begitu banyak pandai besi dengan peringkat Saint Craftsman di seluruh benua. Semuanya masih kurang dari 20 orang. Tentara Dewa Darah begitu terpencil sehingga bahkan jika pasukan itu mau, tidak ada Saint Craftsman yang akan datang ke sini dengan sukarela. Siapa yang bisa membuat mereka datang? Jadi, pandai besi dengan peringkat tertinggi di tentara Dewa Darah hanya peringkat 6. 947 kejutan Saint Craftsman. Bagaimana kedua wanita ini tidak merasa terkejut ketika Tang Wulin memberitahu mereka bahwa dia dapat melakukan penempaan jiwa saat ini? Tang Wulin tersenyum. Praktik adalah satu-satunya kriteria kebenaran. Bu, saya menyambut Anda untuk merekomendasikan saya lebih banyak pelanggan. 1000 poin pahala untuk metode kedua sangat mahal. 5000 poin pahala untuk metode ketiga bahkan lebih mahal. Namun, itu tidak akan dianggap mahal jika pandai besi itu sebenarnya adalah Saint Craftsman. Benar-benar tidak semahal itu. Luni menatap laras senapan di tangannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa orang yang membantunya untuk menempa sebelumnya ternyata adalah Saint Craftsman. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa itu Saint Craftsman? Seorang Saint Craftsman adalah orang yang mampu menempa logam dasar untuk misya merah. Dia adalah orang yang mampu menyelesaikan praproduksi untuk baju besi perang 3 kata. Seorang Saint Craftsman berdiri di puncak dunia tempaan dan memegang status yang sangat tinggi di seluruh benua. Hanya ada satu pengrajin ilahi di benua Douluo. Di sisi lain, orang di hadapannya sudah menjadi Saint Craftsman pada usia hampir 20 tahun. Bagaimana seseorang bisa yakin bahwa dia tidak akan menjadi pengrajin ilahi berikutnya? Tubuh indah Long Yuxue bergetar ringan saat dia melihat senyum hangat di wajah Tang Wulin. Cara dia mengarahkan pandangan padanya berubah secara halus. Luni menarik napas dalam-dalam sambil menyimpan laras senjatanya dengan hati-hati. Kemudian, dia menekan beberapa tombol pada gelang dewa darahnya. Terima kasih untuk masalahmu. Mohon terima poin prestasi ini. Tang Wulin berbicara, Bu, saya katakan itu gratis. Luni berbicara, tidak. Saya akan merasa bersalah karena mengambil sesuatu yang sangat berharga secara gratis. Selanjutnya, saya berharap Anda dapat memprioritaskan kebutuhan saya ketika saya membutuhkan keterampilan menempa Anda di masa depan. Tuan Tang, saya minta maaf karena tidak sopan sebelumnya, dan tidakkah Anda memanggil saya sebagai Bu lagi? Tang Wulin tanpa malu-malu menerima poin prestasi yang dia transfer. Itu bukan 100 tapi 500 poin pahala. Sebenarnya, peninggian yang dilakukan pada laras senapan untuk 500 poin prestasi itu tidak mahal.
Long Yuxue mengirim Luni, yang masih tidak mau berpisah, pergi. Dia menutup pintu ruang tempah dan menatap Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Tang Wulin merasa sedikit tidak nyaman dari tatapannya. Bu, apa yang terjadi denganmu? Long Yuxue tiba-tiba berbicara dengan nada marah dalam suaranya, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tang Wulin tercengang dan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, maukah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Saint Craftsman? Tidak, jawab Long Yuxue tanpa ragu sedikit pun. Itu satu hal apakah aku percaya atau tidak, hal lain sama sekali apakah kau mengatakan yang sebenarnya. Tidak benar bagimu untuk tidak memberitahuku. Oke, salahku. Tang Wulin segera menyerah. Tidaklah pintar baginya untuk bertengkar dengan wanita. Long Yuxue tiba-tiba terkikik, lalu tatapannya menjadi lebih lembut saat dia melihat ke arah Tang Wulin. Terima kasih telah mengizinkan saya mendapatkan keuntungan dengan biaya Anda. Bagaimana jika saya mengambil potongan yang lebih kecil? Untuk membuka bengkel tempah dengan Saint Craftsman hanyalah kue di langit. Dia mulai berspekulasi tentang nilai menjalankan bisnis semacam itu di masa depan. Tentu, seberapa rendah Anda berencana untuk pergi? Tang Wulin segera setuju tanpa ragu sedikit pun. Tentu saja, sangat sedih melihat penghasilannya berkurang. Kamu berharap, Long Yuxue terkikik, berbalik, dan pergi setelah dia membuka pintu. Lil Tang, lebih berusaha, oke. Wanita ini benar-benar, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan frustrasi. Long Yuxue hampir berlari saat dia datang ke markas operasi. Dia memiliki akses gratis ke tempat itu sebagai wakil komisaris Secret Service. Pelaporan Long Yuxue. Dia berseru keras setelah membunyikan bel pintu. Masuk. Suara dalam Long Tianwu terdengar. Pintu terbuka dan Long Yuxue berlari ke dalam ruangan dengan semangat tinggi. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Long Yuxue dengan gembira. Ekspresi Long Tianwu tumpul. Sekarang jam kerja jadi kamu harus memanggilku dengan Pak. Dia sedikit heran menemukan putrinya yang biasanya tabah menjadi begitu bersemangat hari ini. Long Yuxue segera merasakan kegembiraannya berkurang, jadi dia memberikan tidak puas dan berbicara, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mendengarnya. Jangan menyesali ini di masa mendatang. Long Tianwu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berbicara. Gadis kecil, ada apa? Katakan padaku dengan cepat. Long Yuxue menoleh ke samping dan berbicara dengan sedikit arogansi. Aku tidak akan memberitahumu tentang itu lagi. Saya pergi, Pak. Dia berbalik saat mengatakan itu dan bersiap untuk pergi. Long Tianwu berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, putriku yang berharga. Tidak ada orang luar di sini. Ayah bersikap sedikit keras sebelumnya, dan aku minta maaf. Long Yuxue kemudian tenang dan berbicara, Ayah, izinkan saya memberitahu Anda sedikit kabar baik. Kami telah menemukan diri kami sendiri sebuah harta karun. Long Tianwu memandang putrinya dengan bingung. Long Yuxue terkikik, itu Tang Wulin. Tang Wulin, ada apa dengan dia? Long Tianwu berkata, saya pikir dia menjalani pelatihan khusus dengan Anda. Apakah Anda menemukan sesuatu yang baru tentang dia? Long Yuxue menjawab, ini benar-benar penemuan baru. Tahukah kamu bahwa dia juga seorang pandai besi? Long Tianwu berbicara, setiap master jiwa dengan ambisi untuk menjadi master armor pertempuran juga akan mengembangkan kemampuan yang berhubungan dengan armor pertempuran. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja tidak banyak yang memilih untuk menempah. Long Yuxue berkata, apa kamu tahu apa peringkat pandai besinya? Long Tianwu berbicara, dilihat dari ekspresimu, aku pikir level tempahannya seharusnya cukup mengesankan. Mungkinkah dia adalah pandai besi peringkat 5? Bisakah dia melakukan penempaan semangat? Benar-benar mengesankan di usianya. Long Yuxue menolak dan mengerutkan bibirnya yang kemerahan karena tidak puas. Dia kemudian berkata, apakah putri Anda orang yang begitu mudah terkesan? Semangat apa yang ditempa untukku? Long Tianwu tidak bisa menahan senyum dan berkata, apa yang ditempa roh kecil untukmu, ya. Tahukah kamu betapa sulitnya melakukan spirit forging? Tunggu, apa maksudmu? Ekspresi heran muncul di wajah Long Tianwu. Long Yuxue terkikik dan mengangguk. Dia berbicara, itu benar. Dia bisa melakukan lebih dari sekadar menempa semangat. Dia bisa melakukan penempaan jiwa dan dia adalah Saint Craftsman peringkat 7. Dia pasti yang termuda peringkat 7 Saint Craftsman Grandmaster tempa dalam sejarah dunia tempaan. Long Tianwu menarik napas dingin, namun dia tidak senang. Sebaliknya, dia diam. Ada apa, Ayah? Itu hal yang bagus. Bukankah kamu seharusnya senang tentang itu? Long Yuxue bertanya dengan bingung. Long Tianwu menghela nafas. Jika itu orang lain, aku akan sangat senang karena ini benar-benar kesempatan yang menggembirakan bagi tentara dewa darah kita. Namun, perawakan Tang Wulin agak aneh. Perawakannya. Long Yuxue menatap ayahnya. Long Tianwu berbicara, dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat dengan garis keturunan yang kuat. Dia juga seorang Saint Craftsman peringkat 7. Menurut Anda di mana pria muda yang luar biasa ini dibudidayakan? Long Yuxue menjawab, bukankah dia dipilih dan dikirim oleh Sekte Tang? Long Tianwu berbicara, Sekte Tang tidak mampu mengembangkan orang yang begitu berbakat. Dia sangat diberkahi oleh surga dan bahkan merupakan orang yang disukai dewa. Dia pasti akan menjadi kepribadian yang menjulang tinggi di benua itu di masa depan. Selain itu, dia tampan, jadi ayah percaya bahwa dia sangat menarik. Namun, saya harus memperingatkan Anda untuk menjauh darinya. Ayah hanya bisa berharap agar kamu tetap aman dan sehat. Long Yuxue bingung. Ayah, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Long Tianwu berbicara dengan suara yang dalam, saya telah memverifikasi perawakannya dengan Sekte Tang. Tang Wulin adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini dari Akademi Shrek. Apakah kamu mengerti sekarang? Long Yuxue gemetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata ayahnya.
Dia telah mendengarkan terlalu banyak cerita tentang Akademi Shrek dan 7 monster Shrek sejak dia masih muda. Dia tidak pernah menyangka pemuda, yang memanggilnya sebagai Bu dan haus akan pengetahuan, tanpa curiga menjadi Shrek Seven Monster saat ini. Kota Shrek hancur dan Akademi Shrek jatuh. Dia terikat tugas ke Akademi sebagai Shrek Seven Monster saat ini. Guru Balai Aula Douluo dari Sekte Tang mengirimnya hanya dengan 2 tujuan. Salah satunya adalah untuk mengasuhnya sementara yang lain adalah untuk memastikan keberhasilan pendaftaran militernya. Shrek dihancurkan, jadi musuh mereka menargetkan siswa Akademi Shrek. Jelas, orang-orang ini menunggu untuk memanfaatkan peluang emas. 948 poin prestasi yang tidak dapat meningkatkan pangkat militer seseorang. Tidak ada mantan anggota Akademi Shrek yang akan meninggalkannya. Di sisi lain, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kekuatan besar di benua itu. Dengan demikian, Anda hanya bisa membayangkan stres yang harus dia hadapi di masa depan. Orang seperti itu tidak ditakdirkan untuk menjalani kehidupan biasa, dan dia pasti berada di bawah ancaman bahaya yang terus-menerus. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Long Yuxue berkata, tapi tentara Dewa Darah kita relatif mandiri, jadi kita tidak akan terpengaruh. Tak seorang pun di sini yang akan mencari masalah dengannya. Long Tianwu menamparkan dahinya. Gadis kecil yang konyol, suatu hari dia akan pergi. Dia tidak akan pernah tinggal di tentara Dewa Darah selamanya. Long Yuxue terperangah. Dia akan pergi. Dalam pikirannya, dia selalu merasa bahwa prajurit terhebat pasti akan memilih untuk tetap bersama tentara Dewa Darah dan mewariskan warisannya. Dilahirkan dan dibesarkan di sana, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan tempat itu suatu hari nanti. Namun, kata-kata ayahnya mengungkapkan kepadanya bahwa dia berbeda dari Tang Wulin dan bahwa dia akan pergi suatu hari nanti. Sensasi yang sulit untuk digambarkan terpancar melalui tubuh Long Yuxue. Dia tiba-tiba berbalik dan lari. Aku akan bertanya padanya. Long Tianwu menghela nafas saat dia menatap putrinya dengan cepat berlari keluar. Mungkin putrinya benar-benar menyukai pemuda itu. Untungnya, dia telah diperingatkan sebelumnya. Dia hanya bisa berharap Yuxue tidak akan mendapat masalah. Dia menekan tombol untuk komunikator di mejanya. Umum, mengirimkan pesanan saya untuk meningkatkan nilai tukar untuk setiap poin prestasi yang diperoleh dari profesi tambahan menjadi 120%. Mereka dapat digunakan untuk ditukar dengan nilai yang lebih tinggi tetapi mulai hari ini, mereka tidak dapat digunakan untuk promosi. Hanya poin prestasi yang diperoleh dari pertempuran yang dapat digunakan untuk menaikkan pangkat militer. Ya Pak, terlalu mudah bagi pandai besi peringkat Saint Craftsman untuk mendapatkan poin prestasi, jadi dia tidak bisa membiarkan Tang Wulin naik peringkat terlalu jauh begitu cepat. Itu pasti tidak bermanfaat bagi tentara Dewa Darah. Tang Wulin tidak menyadari bahwa momen kegembiraan Long Yuxue telah menghancurkan mimpinya untuk menggunakan poin prestasi yang dia peroleh melalui penempaan untuk mencapai peringkat tinggi. Setelah Luni pergi dengan membawa laras senapan, Tang Wulin tidak memiliki banyak pelanggan seperti yang dia bayangkan. Sampai sore hari Luni membawa 2 perwira wanita. Yang satu adalah seorang mayor sementara yang lainnya, yang mengejutkan, seorang kolonel. Keduanya tidak menjelaskan banyak, tetapi mereka masing-masing meminta Tang Wulin untuk memalsukan bagian setelah meminta kutipan. Kedua bagian itu ribuan halus. Sekali lagi, Tang Wulin menunjukkan kemampuan penempaannya yang luar biasa. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan penempaan berkualitas tinggi di bawah pengawasan ketat dari 3 petugas wanita. Kedua petugas wanita itu tidak banyak bicara setelah mereka membayar poin prestasi, dan mereka pergi bersama Luni. Tidak ada pelanggan lain yang datang untuk Tang Wulin setelah itu selama sisa hari itu. Saat malam tiba, Long Yuxue juga tidak muncul. Tang Wulin kembali ke tempat tinggalnya ketika dia yakin bahwa dia tidak akan menerima pelanggan lagi malam itu. Keraguan telah merayap ke dalam hatinya. Dengan keterampilan menempa seperti miliknya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pelanggan? Mengapa pelanggan berhenti datang di sore hari? Apakah ada yang salah di suatu tempat? Baru pada hari berikutnya dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Alasannya sederhana karena Luni mencegah informasi bocor. Semua orang tahu nilai dari Saint Craftsman, tetapi siapapun bisa menjadi sedikit egois. Permintaan penempaan roh pada sore pertama dimaksudkan untuk menguji kemampuannya lebih lanjut, sementara tidak ada yang muncul setelah itu karena Luni dan teman-teman dekatnya kembali untuk menyiapkan semua barang yang ingin mereka tempah. Mereka mengambil kesempatan ketika Saint Craftsman Tang Wulin tidak populer, sebelum reputasinya menyebar di tentara Dewa Darah, untuk membuatnya mengerjakan semua item yang ingin mereka tempat terlebih dahulu. Jadi, Luni membawa total 5 petugas wanita ketika dia datang lagi keesokan harinya. Beban kerja yang mereka bawa bahkan mengejutkan Tang Wulin. 3 dari perwira wanita membawa seluruh baju besi perang yang terbuat dari logam yang ditempa dengan roh. Untuk itu, mereka tidak bersusah payah mempersiapkan pembayaran Tang Wulin, bahkan meminjam sejumlah besar poin prestasi pada malam sebelumnya. Tidak diragukan lagi ini adalah komisi yang sangat besar. Bolehkah saya menanyakan apakah Anda semua lebih suka penempaan roh murni atau logam yang ditempa dengan roh dengan tambahan paduan yang dilebur? Tang Wulin bertanya. Dia bukan Master Craftsman yang hanya mampu melakukan penempaan roh tetapi seorang Saint Craftsman. Perbedaan antara kedua peringkat ini adalah bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan penempaan sekering dengan semua jenis logam, tidak hanya penempaan jiwa. Armor pertempuran 2 kata terlalu penting untuk Master Armor pertempuran biasa karena ini adalah kelahiran sebenarnya dari armor pertempuran. Selain itu, pondasi yang baik niscaya akan menjadi jalan pintas untuk terobosannya di masa depan. Oleh karena itu, petugas wanita menyatakan bahwa mereka menginginkan yang terbaik. 2 di antaranya memilih melebur 2 jenis logam, sementara seorang perwira wanita kaya lainnya yang memiliki riwayat dinas militer bahkan memilih memadukan 3 jenis logam. Selain permintaan untuk membuat semua jenis senjata,
Tang Wulin menerima proyek yang memberinya lebih dari 100.000 poin prestasi. Bisnis itu pasti sangat menguntungkan. Semua materi disediakan oleh petugas wanita itu sendiri. Dia hanya memungut biaya tenaga kerjanya. Namun, kegembiraannya hanya bertahan hingga siang hari. 100.000 poin prestasi dapat segera mempromosikannya ke jurusan utama dalam keadaan biasa. Namun, seseorang dari Departemen Perlengkapan Militer datang ke bengkel tempatnya pada siang hari dan mengumumkan keputusan Angkatan Darat untuk tidak menerima poin prestasi yang diperoleh di luar pertempuran dengan imbalan pangkat militer. Ini langsung membuat Tang Wulin merasa sangat kecewa. Ini jelas ditujukan padanya. Tang Wulin merasa sangat tidak berdaya. Dia mengerti bahwa ini disebabkan oleh ketakutan tentara bahwa dia akan memanfaatkan penempaan untuk mempromosikan dirinya terlalu cepat, tetapi itu masih merupakan pukulan berat baginya. Akibatnya, Tang Wulin membuat keputusan untuk mengubah tanda di luar bengkel tempatnya, menyatakan niatnya untuk tidak menerima misi penempaan di bawah level penempaan jiwa. Apa yang terjadi? Long Yuksui akhirnya tiba. Terkejut dengan tanda yang tergantung di depan pintu bengkel tempatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang dewa darah kepadanya dengan tenang. Saya meminjam total 12.000 poin prestasi dari Anda untuk memulai bengkel tempat ini. Saya akan mengembalikan poin terlebih dahulu kemudian kami akan membagi dua keuntungan yang tersisa nanti. Saya tidak ingin melakukan terlalu banyak pekerjaan pemalsuan lagi, jadi saya minta maaf. Namun, ketika saya mengambil pekerjaan yang menempa jiwa, kami masih akan membagi keuntungan. Long Yuksui tampak heran saat dia menatap ekspresi acuh tak acuh Tang Wulin. Kamu kenapa? Kupikir Sister Luni telah mencarikanmu banyak pekerjaan hari ini. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, itu benar. Itu berjalan cukup baik, tetapi Departemen Pasokan Militer datang dan memberitahu saya bahwa semua poin prestasi yang diperoleh dari penempaan tidak dapat digunakan untuk menaikkan pangkat militer. Jika itu masalahnya, apa gunanya saya mendapatkan begitu banyak poin? Apakah saya menggunakannya untuk ditukar dengan makanan? Long Yuksui tertegun sejenak karena dia belum diberitahu tentang ini. Dia langsung kaget setelah mendengar berita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memberitahumu tentang ini? Apakah ini kesalahpahaman? Tang Wulin mengesahkan perintah yang dikirim oleh Departemen Persediaan Militer ke Long Yuksui. Itu telah disegel dengan stempel merah markas besar tentara. Wajah menawan Long Suyue menjadi sangat pucat saat membaca nama orang yang mengeluarkan perintah. Dia segera mengerti bahwa ini adalah perbuatan ayahnya. Apalagi itu karena ulahnya sendiri. Aku akan bertanya pada mereka. Long Yuksui berbalik dan lari saat mengatakan itu. Tang Wulin menghela nafas ketika dia melihatnya pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tatapannya tiba-tiba menjadi fokus sekali lagi. Jadi aku tidak bisa mengandalkan menempa diriku sendiri untuk dipromosikan di ketentaraan, kan? Baiklah, saya hanya akan mengandalkan pertempuran untuk meningkatkan diri saya. Gelang Dewa Darahnya telah ditingkatkan oleh Departemen Persediaan Militer sebelumnya hari itu. Keberanian militernya terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian bisa didapat melalui penempaan sementara yang lain bisa didapat saat dia membunuh makhluk abisal dalam pertempuran. Keputusannya untuk hanya menerima pekerjaan yang membutuhkan penempaan jiwa atau kehalusan yang lebih tinggi bukan karena dendam, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Tang Wulin tidak akan keberatan sedikit lelah jika dia bisa mendapatkan poin prestasi dari penempaan untuk meningkatkan pangkat militernya, tetapi jika poin prestasi tidak dapat digunakan untuk menaikkan pangkat militernya maka dia tidak akan membuang-buang waktu untuk menempa lagi. Dia perlu menaikkan pangkat militernya sesegera mungkin, jadi dia akan meluangkan waktunya untuk ambil bagian dalam pertempuran. Tentu saja, dia masih harus menyelesaikan pekerjaan penempaan yang telah dia terima dengan kemampuan terbaiknya. Hari sudah senja ketika Long Suyue kembali. Matanya merah ketika dia kembali. Tampak jelas bahwa dia menangis. Maaf, Wulin. Aku tidak berhasil meyakinkan mereka. Suara Long Yuksui terdengar sedikit serak. Tang Wulin baru saja selesai menempa fondasi untuk sepotong baju besi perang dua kata. Dia tersenyum mendengar kata-katanya. Tidak masalah. Lihat, saya telah mendapatkan 100.000 poin prestasi dalam waktu yang singkat. Kami akan membaginya, dan Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Plus, nilai menerima hanya pekerjaan penempaan jiwa relatif lebih tinggi. Saya hanya bisa meninggikan diri saya dengan berlatih menempa jiwa. Mungkin, lebih banyak tugas penempaan jiwa akan segera datang. Sayang sekali kita tidak bisa memanfaatkan poin prestasi untuk menaikkan pangkat militer kita bersama. Tapi tidak apa-apa, kami akan mendapatkan lebih banyak poin sehingga kami dapat menjadikan Anda Mesia kelas atas. 949 membeli peralatan. Long Yuksui mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Tang Wulin. Dia menggigit bibir kemerahannya saat melihat senyum hangat di wajahnya. Maafkan saya, Tang Wulin tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, ini adalah keputusan dari otoritas yang lebih tinggi. Mengapa Anda meminta maaf? Suara Long Yuksui tiba-tiba terdengar seolah dia sedang gelisah. Tetapi jika saya tidak memberitahu ayah tentang hal ini, Anda tidak akan ditemukan ketika Anda mengumpulkan poin prestasi Anda. Anda setidaknya bisa menjadi seorang mayor. Tang Wulin berjalan di depannya. Tuan, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi jurusan sangat cepat dengan mengandalkan kemampuan saya. Jika Anda ingin membantu saya, maka tolong aturlah saya untuk ikut serta dalam pertempuran di Gua Jurang secepat mungkin. Long Yuksui mengangguk. Kamu seharusnya sudah memasuki tahap pertarungan sebenarnya dari pelatihan khususmu. Layanan khusus kami memiliki kelonggaran untuk memasuki jurang. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Kami akan memilih perlengkapan kami besok karena Anda memiliki poin prestasi Anda sendiri sekarang. Baik, keesokan paginya, Long Yuksui datang mencari Tang Wulin di kamarnya. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan budidaya mata setan ungu ketika dia melihatnya mendekat.
Dia adalah gadis yang berhati hangat. Pak, Tang Wulin buru-buru menuruni tangga. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Departemen Persediaan Militer. Long Yuxue sepertinya sudah pulih setelah istirahat malam. Dia tampak penuh dengan energi. Departemen Perlengkapan Militer bertanggung jawab atas semua perlengkapan di ketentaraan. Tang Wulin mengikuti Long Yuxue ke sana dan menemukan bahwa tidak ada tentara-tentara Dewa Darah lain di sana kecuali beberapa anggota staf. Kami di sini untuk membeli beberapa peralatan. Long Yuxue menampilkan gelang Dewa Darahnya. Harap pilih satu opsi. Layar sentuh elektronik muncul di depan Tang Wulin dan Long Yuxue. Long Yuxue berkata, ada beberapa equipment yang harus kamu pilih seperti perisai isolasi abisal. Dengannya, Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda dengan bebas tanpa terpengaruh oleh aura penghancuran di bidang abisal. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menggunakan jiwa bela diri Anda. Ini adalah perlengkapan dasar, jadi harganya hanya 100 poin prestasi. Sangat murah. Pada kenyataannya, Federasi menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan uang untuk meneliti perkembangannya. Dia sudah memilih barang seperti ikat kepala untuk Tang Wulin saat dia berbicara. Itu adalah perisai isolasi abisal yang dia sebutkan. Kalau begitu, kamu akan membutuhkan beberapa peralatan untuk pertahanan diri, seperti penyearah spasial. Item ini dapat membengkokkan ruang di sekitar Anda setelah dipicu. Saat Anda terjebak dalam pengepungan yang ketat, sangat penting untuk menggunakannya untuk membelokkan ruang sehingga Anda dapat menciptakan peluang untuk melarikan diri. Dan juga ini, Anda juga membutuhkan rompi siluman. Pakailah dan itu akan mengeluarkan semacam fluktuasi aura jurang yang membuat makhluk abisal tidak bisa mendeteksi kehadiran Anda melalui kekuatan spiritual atau aura Anda. Meskipun itu tidak benar-benar membuat Anda tidak terlihat, itu adalah kebutuhan untuk misi layanan khusus kami. Kamu harus mendapatkannya. Long Yuxue mengambil inisiatif untuk membantu Tang Wulin memilih peralatan yang sesuai satu demi satu saat dia melanjutkan penjelasannya. Hampir semua peralatan yang tersedia di sini ditargetkan pada makhluk abisal. Tang Wulin merasa yang paling praktis adalah rompi siluman dan perisai isolasi abisal. Kedua item ini dapat memastikan bahwa dia dapat mengekspresikan kekuatannya dalam skala sebesar mungkin. Apakah Anda membutuhkan senjata jarak jauh? Long Yuxue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak untuk saat ini, menurutku. Oh iya, apakah saya diizinkan menggunakan mesya saat saya bertarung melawan makhluk abisal? Long Yuxue mengangguk. Tentu saja Anda bisa. Namun, Anda harus mengonsumsi banyak energi untuk menyembunyikan aura mesya Anda. Umumnya, setiap orang akan membawa mesya mereka, tetapi mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mereka hanya akan meluncurkannya saat dalam bahaya besar. Itu digunakan untuk keluar dari pengepungan atau memusnahkan musuh dengan cepat. Dada Tang Wulin menegang karena dia mengingat metode bertarung yang guru Mu Ye ajarkan padanya sejak lama. Meskipun Mu Ye tidak dapat menjadi Hyper Douluo karena dia terlalu berinvestasi dalam mempelajari mesya, dia pernah memberitahu Tang Wulin bahwa mesya sangat penting untuk peperangan modern. Banyak master armor pertempuran mengabaikan itu dan berpikir bahwa armor pertempuran telah mengalahkan mesya, jadi sama sekali tidak diperlukan lagi. Namun, teori Mu Ye adalah bahwa armor dan mesya pertempuran bisa bekerja sama satu sama lain. Sebuah mesya sama seperti lapisan luar armor pertempuran, jadi jika kombinasinya bagus, itu bisa meningkatkan keseluruhan kapasitas bertarung master jiwa. Tang Wulin sangat setuju dengan konsep tersebut. Hari itu, Atlas Douluo bisa saja memiliki mesya merah yang melengkapi armor tempur 4 kata miliknya, dan mungkin dia bahkan akan selamat dari cobaan itu. Jadi, Tang Wulin telah berpikir untuk mencari kesempatan untuk membangun dirinya sendiri sebagai mesya yang kuat. Mesya kuning yang dia gunakan sebelumnya pasti tidak lagi cocok untuknya. Kemampuan ofensif dan defensifnya terlalu lemah. Pertahanan yang diberikan dari tubuh naga emas Tang Wulin dan baju besi perang sudah begitu hebat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan mesya hitam. Dia sedang mempertimbangkan ke arah mana dia harus fokus ketika dia membuat mekanisme di masa depan dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin membeli 3 peralatan yang disebutkan di atas sementara sisa pembelian termasuk perangkat jiwa sekali pakai seperti bom. Seseorang tidak akan pernah merasa cukup dengan barang-barang seperti itu. Dia awalnya tidak terlalu fasih dalam perangkat jiwa, tetapi sejak Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, dia akhirnya memahami alasan menyakitkan untuk kepunahan makhluk jiwa. Senjata jiwa umat manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ada batasan untuk kekuatan manusia, tetapi senjata masih terus dikembangkan tanpa akhir. Planet itu sendiri bisa hancur suatu hari nanti. Tang Wulin percaya bahwa ada kemungkinan bahwa seluruh planet bisa hancur jika sejumlah besar amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terpicu. Federasi membuat keputusan untuk membatasi amunisi tersebut menjadi 3 tidak hanya karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas tetapi juga karena mereka takut pada diri mereka sendiri. Di sisi lain, fakta bahwa 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer menghancurkan kota Shrek hanya akan menyebarkan ketakutan akan senjata jiwa lebih jauh. Tang Wulin telah mendengar bahwa Federasi menginvestasikan lebih banyak sumber daya ilmiah untuk meneliti kendaraan udara, meskipun dia tidak yakin seberapa jauh kemajuan mereka. Hanya itu yang kamu beli. Sebenarnya, mesya berukuran kecil itu cukup bagus. Ini dilengkapi dengan kemampuan tempur mesya ungu dan banyak fungsi lain seperti radar. Ini sangat mengesankan, Long Yuxue mengingatkan Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin membeli cukup banyak peralatan sekali pakai, total pengeluarannya hanya beberapa ribu poin prestasi. Itu bukan apa-apa baginya karena dia sudah memiliki puluhan ribu poin prestasi. Long Yuxue menerima setengah dari poin prestasi Tang Wulin yang menjadi haknya sebagai investornya, tetapi dia tidak menarik kembali investasi awalnya juga tidak keberatan dengan keputusan Tang Wulin yang hanya menerima tugas-tugas kelas atas di bengkel tempatnya. Aku akan mengambil ini dulu.
Saya akan membuat penyesuaian setelah pertempuran jika saya membutuhkan peralatan lain, kata Tang Wulin pada Long Yuxue. Long Yuxue mengangguk. Baik, memiliki peralatan sebanyak ini sebagai rekrutan baru sudah dianggap lebih dari yang lain. Apalagi ada aku. Aku akan melindungimu. Kamu akan melindungiku. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Long Yuxue tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Ayo pergi. Mulai sekarang, saya akan membawa Anda ke pertempuran yang sebenarnya, tetapi Anda harus ingat untuk mengikuti semua perintah begitu kami tiba di lorong jurang. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan keadilan militer. Tidak ada tanda-tanda bercanda di wajahnya di akhir percakapan. Tang Wulin segera mengangguk. Ya Pak, dia tidak memiliki pengetahuan tentang lorong jurang, jadi tidak ada keraguan bahwa yang terbaik adalah dia mempercayai kebijaksanaan Long Yuxue. Setidaknya dia bisa memberinya pengalaman yang paling dia butuhkan saat ini untuk membiasakan diri dengan pesawat abisal. Long Yuxue membawa Tang Wulin saat mereka langsung menuju bagian belakang tentara Dewa Darah setelah mereka meninggalkan Departemen Persediaan Militer. Dia melemparkan sepasang ski ke Tang Wulin begitu mereka keluar dari barak tentara Dewa Darah. Apakah kamu tahu bagaimana menggunakan ini? Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit di wajahnya, tidak terlalu. Long Yuxue tersenyum. Saya pikir Anda akan beradaptasi dengan mereka sebentar lagi dengan keterampilan Anda dalam mengendalikan tubuh Anda. Ikuti aku. Bagi kaki Anda dan gunakan ski untuk mengurangi kecepatan. Dia sudah memakai ski saat berbicara. Dia memimpin dan meluncur ke depan. Mereka berada di gunung yang tertutup salju, jadi bermain ski adalah moda transportasi terbaik di lingkungan ini. Cukup sulit bagi Tang Wulin untuk terbiasa dengan ski saat dia mulai bergerak maju dengan cepat. Long Yuxue dengan cekatan menggunakan ski untuk mengontrol arahnya sementara Tang Wulin tampak menembak lurus ke depan. Namun, dia tidak takut karena dia selalu bisa terbang dengan armor tempurnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tanah salju itu sangat datar. Meskipun Tang Wulin terus berakselerasi, setidaknya tidak ada rintangan di depannya. Dia melihat gerakan Long Yuxue di depan saat dia mencobanya sendiri. Tubuhnya bergoyang begitu banyak sehingga dia hampir jatuh pada beberapa kesempatan, tetapi dia berhasil mengandalkan kontrol terampil yang dia miliki atas otot-ototnya untuk menstabilkan dirinya sendiri. 950 tiba di abis. Sedikit demi sedikit, dia mulai menguasai beberapa teknik untuk bergoyang ke kiri dan ke kanan sambil mengendalikan pusat gravitasinya, dan akhirnya dia bisa mengurangi kecepatannya. Dia bermain ski selama lebih dari 10 menit ketika Long Yuxue tiba-tiba berteriak dari depan, hati-hati. Gua abisal tepat di depan. Perlambat dirimu. Saat dia mengatakan itu, dia mengendalikan ski dengan terampil untuk melambat, tetapi Tang Wulin tidak gesit seperti dia. Dia terus maju dengan kecepatan yang sama. Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu menegang di pinggangnya. Dia tidak menyadari bahwa Long Yuxue telah tiba di belakangnya dan telah meraih pakaian di pinggangnya. Dia dengan cepat mulai melambat saat Long Yuxue membantunya melambat dengan lembut. Pak, keterampilan ski Anda sangat mengagumkan. Keduanya akhirnya berhenti ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gua besar itu. Mulut raksasa itu berdiameter lebih dari 3000 meter. Long Yuxue melepaskan ski dari kakinya dan berbicara kepada Tang Wulin, ini adalah salah satu keterampilan dasar di tentara Dewa Darah. Anda akan terbiasa secara alami setelah datang ke sini beberapa kali lagi. Tang Wulin mengangguk. Memang benar bermain ski seharusnya tidak menjadi masalah baginya selama dia memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Long Yuxue berbicara dengan suara yang dalam, bagian jurang tepat di depan kita. Kamu masih ingat bagaimana kamu masuk saat tes kemarin, kan? Ini sama di sini hanya saja lokasi sebenarnya jauh lebih besar daripada simulasi tes. Apalagi masih banyak lagi makhluk abisal di sana. Hati-hati dan dengarkan perintah saya. Jangan ragu ketika saya memerintahkan Anda untuk mundur jika kita menghadapi kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Tang Wulin mengangguk. Long Yuxue berhenti berjalan ketika dia tiba di depan gua raksasa. Tang Wulin berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Semuanya gelap gulita di sana dengan sesekali terdengar gema yang keras dan bergemuruh. Salju meluncur turun dari lingkungan sekitar dari waktu ke waktu sementara es yang sangat besar terbentuk di daerah sekitar gua. Mulut gua dengan lebar lebih dari 3000 meter tampak seperti rahang besar dan rakus yang mampu menelan apa saja. Long Yuxue menekan tangan kanannya ke dadanya. Segera setelah itu, Tang Wulin bisa mendengar serangkaian suara dentingan. Sepotong kecil logam retak terbuka pertama, diikuti oleh timbangan logam terbuka dan menutupi seluruh tubuh Long Yuxue. Itu adalah Mesia kecil. Mesia itu menutupi seluruh tubuh Long Yuxue, tapi tingginya hanya 3 meter dengan sepasang sayap terlipat di punggungnya. Ukurannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Mesia biasa. Udara sedang dihembuskan keluar dari bawah kakinya, menahan tubuhnya di udara. Armormu harusnya terdiri dari 2 kata, kan? Lepaskan itu. Jangan ragu-ragu bahkan saat kita sedang down, dan juga, nyalakan perisai isolasi abisal dan rompi siluman Anda. Tang Wulin melakukan apa yang diperintahkan. Dia segera bisa merasakan bahwa lapisan udara dilepaskan dari cincin logam di kepalanya dan menyelimuti tubuhnya sekaligus. Sementara itu, fluktuasi aneh sepertinya berdenyut dari rompi silumannya. Itu memiliki frekuensi aneh yang seharusnya meniru di pesawat abisal. Memicunya dengan kesadarannya, potongan-potongan baju besi pertempuran emas mulai terlepas dengan sendirinya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga emas yang sangat besar terbuka dan menyebar di belakang punggungnya, bahkan Long Yuxue, yang telah mengetahui bahwa Tang Wulin adalah master baju besi pertempuran 2 kata, tidak bisa menahan diri untuk terjebak dalam mantranya. Matanya berbinar saat dia menatapnya. Baju besi yang luar biasa. Saya telah melihat baju besi 3 kata yang tampak kurang mengesankan dari milik Anda.
Tolong bantu saya untuk menempa logam yang diperlukan untuk satu set baju besi perang dua kata saat kita kembali. Aku ingin segera menjadi Master Armor pertempuran dua kata, jadi aku tidak membutuhkan mini mecha seperti itu lagi. Tentu, Tang Wulin segera setuju. Bahan yang digunakan dalam baju besi perang dua katanya berbeda karena ditempa dari 3 jenis paduan. Selain itu, dia menambahkan sesuatu yang spesial untuk baju perangnya, tentunya. Kiasan armor pertempuran tidak hanya untuk pertunjukan di permukaan tetapi juga karena itu tertulis dengan lebih banyak sirkuit inti. Alam telah memberi Tang Wulin tubuh yang kuat, jadi dia mampu menahan lebih banyak energi daripada orang biasa. Dengan demikian, efek amplifikasi armor tempurnya lebih besar dari armor pertempuran dua kata biasa. Ini ditentukan oleh kekuatan tubuhnya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, sayap Tang Wulin menyebar sehingga tubuhnya tergantung di udara. Sisik pada baju perangnya memancarkan aliran cahaya keemasan, memantulkan pemandangan bersalju. Meskipun Long Yuxue di mini mechanya tampak lebih tinggi dan lebih besar, mechanya tampak sangat sederhana sehingga mirip dengan pakaian pengemis dibandingkan dengan baju besi tempur Tang Wulin. Ayo pergi. Dia menekan rasa iri saat dia mengagumi baju besinya. Bocah itu benar-benar membuktikan dirinya sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini. Hanya menilai dari baju perangnya kamu bisa tahu betapa luar biasanya dia. Tang Wulin melebarkan sayapnya di belakang punggungnya saat dia melompat ke dalam gua bersama dengan Long Yuxue. Long Yuxue meluncur ke dinding gua saat dia berputar ke bawah. Serangkaian pemindaian elektronik segera dipicu di bawah ini. Gelang dewa darah di tangan mereka bersinar, jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perangkat verifikasi identitas yang dipasang oleh tentara dewa darah. Long Yuxue pernah memberitahu Tang Wulin bahwa tentara dewa darah menghabiskan bertahun-tahun kerja keras untuk membangun sistem pertahanan yang sangat kuat di pinggiran lorong jurang ini, yang efektif melawan serangan internal dan eksternal. Mereka akan diserang berat segera setelah makhluk abisal mencoba untuk keluar dari gua, jadi ini juga merupakan lapisan pertahanan terakhir untuk jalur jurang tersebut. Secret Service diberi wewenang khusus seperti yang diharapkan. Keduanya segera mendarat di jaring di bawah jurang maut. Tang Wulin pernah bertanya dari Long Yuxue tentang apa yang ada di balik jaring besar jika seseorang terus menjelajah. Long Yuxue memberitahunya bahwa ini dulunya adalah lorong jurang yang sebenarnya karena makhluk jurang terkuat hanya bisa keluar melalui celah yang cukup besar untuk mereka. Setelah itu, disegel dengan upaya gabungan dari pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar pada saat itu. Hanya lorong yang lebih kecil yang masih ada dan dengan demikian menghasilkan lorong jurang saat ini. Bagian dalam lorong yang gelap gulita ini dijaga oleh 2 batalion sepanjang waktu. Meskipun tentara dewa darah relatif kecil, kapasitas bertarung mereka sangat kuat dengan peralatan paling mutakhir. Mereka menjaga pesawat abisal selama bertahun-tahun dan menghentikan makhluk abisal yang membawa malapetaka di benua Douluo. Kali ini, Long Yuxue tidak mengizinkan Tang Wulin berjalan di depannya seperti yang dia lakukan dalam pengalaman mereka sebelumnya selama ujian. Dia berjalan ke depan dengan langkah besar ke dalam lorong. Bagian dalam lorong tidak seluruhnya hitam pekat, karena setiap bagian alternatif diterangi. Jelas bahwa ini adalah zona aman dan semua lampu telah dipasang oleh tentara Dewa Darah juga. Mereka segera bertemu dengan seorang prajurit dari tentara Dewa Darah dan melewati pos pemeriksaan dengan lancar dengan mengandalkan sinyal dinas rahasia gelang Dewa Darah mereka. Mereka terus menjelajah ke dalam dan tiba di platform bagian pertama. Tempat ini telah menjadi dunia metalik dengan segala macam perangkat jiwa terpasang di mana-mana, dan bahkan ada ruangan logam yang digunakan untuk beristirahat. Long Yuxue berbisik kepada Tang Wulin dengan lembut, ada ratusan lorong jurang saat ini, dengan total 36 lorong tingkat tinggi yang bisa dilalui makhluk jurang yang lebih berbahaya. Misalnya, Momei yang sudah Anda temui adalah salah satu makhluk abisal kelas atas. Yang kau lihat kemarin hanyalah seekor larva. Kami akan dikutuk jika itu orang dewasa. Itu adalah makhluk yang bahkan akan merepotkan judul Douluo tetapi juga spesies terkecil di antara makhluk abisal kelas atas. Dikatakan bahwa Ratu Abisal berasal dari klan Momei. Tang Wulin bertanya, jadi kemana kita menuju sekarang? Long Yuxue menjawab, bagian abisal dikategorikan sebagai Grade S, Grade A, Grade B, dan Grade C. Ini pertama kalinya Anda di sini, jadi, tentu saja, kita akan pergi ke Passage Grade C. Jalur kelas ini sedikit lebih sempit, jadi makhluk jurang yang bisa melewatinya memiliki kekuatan terbatas. Cukup aman bagi kami untuk menjelajah, sehingga memudahkan Anda untuk mempelajari makhluk tersebut. Baik, setelah beberapa kata dengan pangkalan, Long Yuxue membawa Tang Wulin saat mereka memasuki sebuah lorong yang hanya setinggi manusia. 951 pertempuran aktual di Abyss. Long Yuxue terus berbicara sambil berjalan, pasukan pangkalan di sini diganti sebulan sekali. Tentara kita memiliki total 10 batalion di bawah komandonya, setiap batalion memiliki sekitar 1.500 orang. Ini adalah unit tempur. Secret Service kami dianggap sebagai unit pendukung tempur, jadi kami tidak dihitung. Anggota staf yang tersisa adalah bagian dari kru pendukung dan peneliti yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Kekuatan total kami selalu antara 25 dan 30.000. Seorang rekrutan baru seperti Anda juga merupakan petugas cadangan jika Anda bergabung dengan unit tempur. Kami telah mengumpulkan pengalaman ribuan tahun untuk memungkinkan kami mengurangi kematian dibandingkan hari-hari itu. Umumnya, rekrutan baru akan menjalani 1 tahun tugas cadangan setelah 1 bulan pelatihan khusus. Hanya rekrutan baru yang lulus tugas cadangan yang diizinkan untuk benar-benar bergabung dengan medan perang garis depan. Situasi Anda sedikit istimewa. Anda dipindahkan ke Secret Service karena kemampuan luar biasa Anda, tapi ini berarti Anda harus membiasakan diri dengan pertempuran melawan makhluk abisal. Keduanya melewati 3 pos pemeriksaan yang dijaga sebelum mereka akhirnya memasuki lorong jurang yang sebenarnya. Pencahayaan di depan tidak lagi sama.
Tampak seolah-olah cahaya redup menembus melalui lorong. Ini adalah cahaya dari sisi lain lorong jurang. Kami berada di bagian grade C, jadi saya rasa kita tidak akan bertemu makhluk abisal yang terlalu kuat. Anda harus bisa mengatasinya. Menghadapi makhluk nyata tidak sama dengan melawan mereka selama ujian. Pernahkah Anda bertempur dengan makhluk jiwa yang nyata? Kurasa tidak, kan? Mungkin Anda pernah mengikuti beberapa kompetisi. Namun, ingatlah bahwa ini adalah situasi hidup dan mati saat Anda melawan makhluk abisal. Anda sama sekali tidak diizinkan untuk bertindak dengan penuh belas kasihan. Selain itu, Anda harus selalu memberikan pukulan telak. Ini bukan latihan. Meskipun Tang Wulin memang diberkahi dengan baik secara alami, dia juga menjadikan dirinya sangat kuat juga. Dalam sudut pandang Long Suyue, banyak jenius seperti dia tidak dapat beradaptasi setelah tiba di tentara Dewa Darah karena kehidupan di benua itu selalu damai. Tidak ada kesempatan bagi master jiwa untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran nyata. Di sisi lain, itu adalah perang antara manusia dan makhluk abisal di sini, dan itu bukan lelucon. Karena itu, dia mengingatkan Tang Wulin berulang kali, jadi dia akan menganggap ini serius dan tidak sombong. Orang yang sombong biasanya akan cepat mati. Tang Wulin tidak menjelaskan banyak, hanya mengangguk setuju. Mereka terus maju sejauh 1 kilometer. Menurut perhitungan Tang Wulin, mereka sudah berjalan sekitar 7 hingga 8 kilometer saat memasuki tempat ini. Energi aneh berfluktuasi di dalam lintasan jurang seolah-olah lorong itu adalah bidang spasial bukannya terbuat dari batu dan tanah yang kokoh. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa pesawat abisal tidak bisa terhubung ke tempat lain. Seolah-olah pesawat abisal menggunakan tabung untuk menembus ruang angkasa ke dunia benua Douluo, dan makhluk abisal hanya bisa merangkak ke dunia melalui tabung ini. Sekarang tabung utama sudah disegel, mereka hanya bisa mencari cabang lain dan mencari cara untuk masuk sebelum mencoba membuka tabung utama. Bersiaplah untuk bertarung. Long Yuxue berteriak dengan suara yang dalam, dan dengan kilatan cahaya, senjata jiwa muncul di tangan Mishanya. Tampaknya itu adalah senjata api besar dengan panjang lebih dari 2 meter, dengan tubuh yang ramping. Laras senapan sangat panjang, tapi masih sedikit lebih halus dari laras senapan cepat yang diperbaiki Tang Wulin tempo hari. Tang Wulin merasakan bahwa fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam senjata itu begitu menakutkan sehingga bahkan dia merasa terancam meskipun pertahanannya kuat. Tingkah laku Long Yuxue berubah seketika saat dia memegang senjata api jiwa. Dia tidak lagi sedingin es seperti sebelumnya. Auranya telah benar-benar lenyap dan bahkan rasa bahaya yang terpancar dari senjatanya menghilang segera setelah itu. Seolah-olah seluruh orangnya telah melebur ke udara. Namun, dia dengan jelas berdiri di depan matanya. Tang Wulin tidak bisa tidak mengagumi kemampuannya menyembunyikan auranya. Sepanjang waktu, Tang Wulin tidak benar-benar belajar tentang kemampuan Long Suyue. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa basis kultivasinya sekitar 5 cincin. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek, dan dia selalu bisa mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa kemampuan bertarung Long Yuxue tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Namun, pada saat yang tepat, dia mulai merasa ragu ketika dia melihat Long Yuxue berdiri di sana dengan senjata api jiwa di tangannya. Long Yuxue seharusnya lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia pasti bisa mencapai pangkat mayor dengan mengandalkan kekuatannya. Kecepatan Long Yuxue meningkat segera setelah dia mendapatkan senjatanya. Dia menyentuh tanah dengan ujung jari kakinya saat dia bergerak maju dengan cepat tanpa membuat suara apapun. Ada tempat yang mirip dengan simpul di setiap bagian alternatif dari lorong jurang, sedangkan lokasi seperti kuburan paling cocok untuk pertempuran. Long Yuxue tiba-tiba berhenti setelah melewati node lain. Dia melirik instrumen di tangannya dan kemudian membuat isyarat tangan yang memberi isyarat kepada Tang Wulin untuk diam. Bagian belakang senjata jiwanya ditempatkan di atas bahu Minimecha sementara tangannya menopang senjatanya. Dia berdiri kokoh di tanah sementara auranya semakin memudar, sampai rasanya bahkan napasnya telah berhenti. Dia berdiri di sana seperti patung. Tiba-tiba, Long Yuxue pindah. Tubuhnya berputar sedikit sementara senjata api di tangannya langsung mengeluarkan aliran cahaya abu-abu. Sinar itu bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata terbuka seseorang. Bahkan mata setan ungu Tang Wulin hanya bisa melihat secara tidak jelas bahwa ada bayangan abu-abu yang lenyap segera setelah itu berkedip. Lampu kilatnya hilang, dan Tang Wulin tertegun sejenak. Teriakan menusuk tiba-tiba keluar dari kejauhan. Makhluk yang berwarna abu-abu hitam berdiri di kegelapan. Tang Wulin dapat melihat bahwa itu mirip dengan kadal. Itu benar-benar abu-abu hitam dengan duri melengkung seperti kait tumbuh dari tubuhnya. Salah satu matanya sudah dibutakan karena tembakan. Tubuhnya berputar beberapa kali saat menjerit sebelum berubah menjadi kepulan asap abu-abu yang menghilang ke udara. Kabut abu-abu melesat langsung menuju bagian dalam gua jurang. Itu adalah makhluk jurang. Tubuh Tang Wulin bergerak dalam sekejap dan dia melindungi dirinya di depan Long Yuxue. Sayap di punggungnya tertutup saat dia mencabut armor tempurnya dan mengeluarkan tombak naga emasnya. Hati-hati, suara sedingin es Long Yuxue terdengar di telinganya. Jangan khawatir, Tang Wulin mengarahkan tombak naga emasnya ke depan saat dia berlari maju dengan langkah besar. Sepertinya ada lebih banyak spesies makhluk abisal dari yang dia bayangkan. Dia juga belum pernah melihat spesies itu sebelumnya. Namun, dia bisa tahu bahwa itu adalah makhluk abisal yang ahli dalam menyembunyikan dirinya yang dikenal sebagai kadal pemakan melalui kelasnya dengan Long Yuxue. Makhluk itu bertahan hidup dengan melahap kekuatan hidup makhluk lain. Itu berasal dari klan besar makhluk abisal. Pusat kekuatan klan ini dapat mencapai peringkat spesies Momei. Apalagi mereka datang dalam jumlah besar dengan pangkat yang tidak rata. Mereka memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi kelemahan mereka terletak pada mata mereka. Wus, wus, wus. Sementara itu, beberapa sosok bergegas ke arah mereka seperti kilat.
Mereka adalah beberapa devor lizards karena spesies ini hidup berkelompok. Kadal di barisan depan terbunuh sehingga rekan-rekan di belakang akan maju ke depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bergetar saat ribuan tombak energi memenuhi seluruh gua. Para devor lizards semuanya terselubung dalam cahaya mereka. Puff, puff, puff. Para devor lizards secara bertahap ditusuk oleh tombak naga emas satu demi satu dengan serangkaian gedebuk lembut. Seseorang hanya bisa melihat aliran kabut abu-abu setelah tombak naga emas menembus tubuh kadal devor karena kecepatan tinggi. Kali ini, kabut asap tidak berhasil melarikan diri tetapi terhisap ke dalam tombak naga emas dan dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mengejutkan, dia menyerap energi murni setelah disaring oleh tombak naga emas. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia segera menyadari. Setelah makhluk abisal ini dibunuh, sebagian besar energi dari tubuhnya akan diambil kembali oleh jurang tersebut. Dengan demikian, jurang mampu terlahir kembali bahkan setelah begitu banyak makhluk jurang terbunuh. Pada saat yang sama, dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar dapat menyerap energi makhluk abisal melalui tombak naga emasnya dengan terlibat dalam pertempuran kehidupan nyata. Energi dari devor lizards ini sangat kecil sehingga efeknya pada dirinya bisa diabaikan, tapi tetap bermanfaat baginya untuk mengumpulkannya secara perlahan. Banyak yang sedikit membuat kekacauan, jadi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. 952 mengumpulkan poin merit. Betapa sia-sia jika dia hanya bergantung pada harta surga dan bumi untuk meninggikan sifat fisiknya. Memegang senjatanya, Long Yuxue segera merasa lega saat dia melihat bahunya yang lebar sementara dia membunuh kadal devor dengan mantap di belakang punggungnya. Dia tidak takut meskipun dia terlibat dalam pertempuran nyata. Jelas bahwa dia tidak kekurangan pengalaman pertempuran. Itu sangat mengesankan. Tang Wulin melirik gelang dewa darahnya dan memperhatikan bahwa dia dianugerahi 30 poin prestasi karena membunuh 3 kadal devor. Jelas bahwa jumlah poin pahala yang diberikan untuk membunuh kadal pemakan jauh lebih tinggi daripada untuk kelelawar cakar 4. Saat Tang Wulin terus berjalan ke depan, devor lizards menerkam ke arahnya satu demi satu, tetapi semuanya berakhir sebagai poin pahala dan energi untuknya. Mereka melewati segmen jalan yang panjangnya sekitar 50 meter. Tang Wulin berjalan di depan dan membunuh lebih dari 40 devor lizards, menerima ratusan poin prestasi. Ini bisa dianggap jackpot pertama yang didapatnya. Mengikuti di belakangnya, Long Yuxue semakin terkejut saat dia mengamatinya. Kapasitas bertarung yang ditampilkan Tang Wulin saat dia melawan kadal devor sangat ekstrim. Terlebih lagi, dia tidak pernah menembus mata devor lizard, yang merupakan titik lemahnya, tapi hanya mengenai kepalanya. Kepala devor lizard sekeras paduan, tapi itu seperti tahu lembut saat ditusuk oleh tombak naga emas. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan. Dia memang sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Saat keduanya tiba di simpul kedua dari lorong itu, Long Yuxue secara bertahap menjadi lebih nyaman. Node itu sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ada sebuah gua sekitar 50 meter jauhnya di mana energi melonjak tajam di ruang sekitarnya. Tang Wulin baru saja berjalan ke pintu masuk gua ketika dia melihat sepasang mata putih kelabu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Itu adalah devor lizard dengan tubuh besar yang 10 kali lebih besar dari devor lizard sebelumnya. Tubuhnya lebih dari 7 meter dan seluruhnya tertutup sisik abu-abu tebal. Timbangan terus membuka dan menutup mengikuti ritme pernapasannya sambil mengeluarkan kabut abu-abu samar. Hati-hati, ini adalah devor lizard yang lebih besar dengan level yang jauh lebih tinggi. Kabut yang menyembur darinya selalu berubah dan bisa berbentuk senjata atau baju perang. Lakukan yang terbaik untuk tidak membiarkannya mendekatimu, Long Yuxue mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sosok Tang Wulin melintas saat dia maju ke depan dengan tombak naga emas di tangannya menunjuk lurus ke depan. Sementara itu, dia melepaskan tubuh naga emasnya dan sisik naga emasnya benar-benar menutupi tubuhnya. Sepasang telapak tangannya berubah menjadi cakar naga emas saat cahaya keemasan berkilauan di matanya. Kadal devor yang besar mengeluarkan raungan yang dalam saat kabut yang keluar dari sisiknya tiba-tiba berubah menjadi lebih tebal. Kabut melonjak ke depan dengan cepat dan tiba-tiba mengeras tepat saat tombak naga emas Tang Wulin menghantamnya. Itu menyelimuti tombak tepat pada waktunya. Tang Wulin merasakan tombak naga emasnya menjadi lebih berat seolah-olah telah tenggelam ke dalam lumpur yang dalam. Pada saat yang sama, kabut tebal abu-abu masih terus bergerak ke arahnya seolah-olah itu mencoba untuk menelannya sepenuhnya. Ada raungan besar, dan devor lizard berskala besar berteriak dengan marah sementara kabut tebal segera menghilang. Saat mendengar suara gemuruh, tubuh besarnya terlempar. Tanpa perlu melihat, Tang Wulin tahu bahwa Long Yuxue membungkus bagian kanan dengan senjatanya. Mendekat untuk memblokir musuh dan membunuh mereka dari kejauhan. Ini adalah prosedur tempur standar untuk tentara. Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan melambai untuk menandakan bahwa dia baik-baik saja. Dia mengguncang tombak naga emas yang dia pegang sekali dan cahaya keemasan meledak. Kabut abu-abu telah pecah ketika tombak naga emas menembus kepala kadal pemakan dengan cahaya keemasan yang berkilauan di sekitarnya. Seketika, semburan energi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu jauh lebih tebal dari saat dia membunuh kadal pemakan biasa sebelumnya. The Devor Lizard memudar segera setelah itu, dan kabut abu-abu lenyap dari pandangannya. Seperti yang diharapkan, ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tang Wulin memuji dalam hatinya. Long Yuxue tiba di sisinya. Hati-hati dan jangan maju dengan gegabah. Anda tidak dapat menilai makhluk jurang dengan pemikiran konvensional. Terkadang lawan yang tampak lemah bagi kita bisa menyebabkan banyak masalah. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tapi kamu tidak perlu menyerang begitu saja. Belum terlambat untuk menyerang saat kamu yakin aku dalam bahaya. Long Yuxue mengejek, kamu tidak menghargai perbuatan baik. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Secara alami, dia tahu bahwa Long Yuxue sangat kompetitif, dan dia bermaksud untuk membandingkan dirinya dengannya.
Dia melirik gelang dewa darahnya. Poin pahala telah meningkat 50 sekali lagi. Tang Wulin merasa bahwa ada makhluk curang yang sedikit lebih sedikit di bagian kecil ini. Mereka terus maju ke bagian berikutnya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasakan bahaya sesaat sebelum dia akan masuk. Dia memiliki kekuatan spiritual peringkat spirit abis, jadi persepsinya lebih tajam daripada orang biasa. Dia menyerang dengan tombak naga emasnya tanpa ragu sedikit pun. Dengan raungan yang dalam, naga emas meledak keluar dari tombak naga emas dan berputar ke atas. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Meskipun itu dilakukan dengan tergesa-gesa, Tang Wulin berhasil mengerahkan lebih dari 70% kekuatannya karena kemahirannya dengan naga emas melambung ke surga. Ledakan. Pada suara gemuruh yang keras, sesosok tubuh meledak ke kedalaman lorong. Tang Wulin hanya bisa melihat sepasang mata merah darah yang samar. Dalam sekejap, dia memimpin serbuan ke lorong. Tang Wulin telah melepaskan tubuh naga emasnya, jadi matanya bersinar seolah-olah telah dialiri listrik. Setelah memasuki lorong, dia dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat aneh. Tubuh makhluk itu tampak berbentuk daun dan memiliki 6 cakar. Dia segera menemukan bahwa ini adalah iblis cakar 6 yang Long Yuxue sebutkan adalah spesies makhluk jiwa yang sangat terampil dalam menyembunyikan dirinya dan menyerang musuh-musuhnya dengan menyelinap ke arah mereka. Demon 6 cakar memiliki pertahanan yang relatif kuat. Meskipun diledakkan oleh tombak Tang Wulin, tetapi tampaknya tidak terluka parah. 6 cakar yang panjang dan tajam menusuk langsung ke tanah. Segera setelah itu, bentangan besar paku yang tersusun rapat keluar dari bawah kaki Tang Wulin. Meskipun mereka terlihat ramping, setiap duri sangat tajam dan memancarkan udara yang mematikan. Ujung paku memiliki aura yang sangat merusak. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan keras, dan murid iblis cakar 6 tiba-tiba mengerut di kejauhan. Sasarannya masih berdiri di sana meski terkena serangannya, dan ledakannya adalah suara paku yang pecah. Tang Wulin bahkan tidak berusaha menghindar atau bersembunyi karena tidak mungkin paku bisa menembus tubuh naga emasnya. Tang Wulin mendengus dingin saat dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan keras, semua paku di tanah di sekitar tubuhnya hancur dan Demon 6 cakar diledakkan. Dengan kilatan emas, tombak naga emas di tangannya terbang dan menusuk iblis itu. Cahaya emas melonjak dari tombak naga emas. Ketika kembali ke tangannya sekali lagi, itu mentransmisikan energi ke Tang Wulin dan tubuhnya menyerapnya. Melihat tombak naga berujung ganda di tangannya, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kemampuannya untuk bertarung menjadi tak terduga dan pantang menyerah karenanya. Energi itu tidak hanya mengisi kembali kekuatan esensi darahnya tetapi juga kekuatan jiwanya. Setiap pertempuran mempersiapkannya untuk pertarungan berikutnya. Tang Wulin tidak lagi merasa itu adalah tugas yang menyakitkan baginya untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah lagi. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang dikirim surga baginya. Long Yuxue memasuki gua tepat pada waktunya untuk melihat tombak naga emas Tang Wulin menghancurkan iblis bercakar 6. Meskipun dia mampu menghadapi iblis cakar 6, dia lebih ahli dalam serangan jarak jauh, jadi dia harus menembak dari jauh. Di sisi lain, Demon 6 cakar memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi hanya mungkin untuk membunuhnya setelah bertempur untuk beberapa saat. Long Yuxue memberi Tang Wulin jempol besar saat dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berseri-seri dengan gembira. Sebenarnya tidak terlalu dekaden. Long Yuxue memutar matanya ke arahnya. Apalagi yang kamu inginkan jika ini masih belum cukup mewah untukmu? Saya telah memperingatkan Anda bahwa yang sombong akan mati paling cepat. Jangan terlalu sombong. Ada banyak orang jenius di ketentaraan, tetapi orang jenius sejati adalah orang-orang yang selamat. Saya mengerti. Ayo lanjutkan. Tang Wulin dengan penuh semangat melangkah maju. Long Yuxue mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa menahan perasaan tercengang saat dia melihat bahu lebar, punggung tinggi dan lurus, seragam putih dan tongkat emasnya yang panjang. Dia berpikir bahwa anak laki-laki ini mirip dengan kekasih masa depannya yang dia bayangkan berkali-kali di masa lalu. Meski begitu, dia juga mengingat kata-kata ayahnya. Dia benar-benar tidak ada bandingannya, tetapi dia juga menanggung bebannya sendiri. Dia benar-benar berharap dia bisa kurang menonjol. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Long Yuxue. Dia terus menyerang dan membunuh makhluk abisal sambil mendapatkan keuntungan dari pengalaman tersebut. Bergerak maju dengan langkah besar, Tang Wulin merasa sangat termotivasi untuk bertarung. Dia mengandalkan mata setan ungu untuk mengamati dan rasa tajam kekuatan spiritualnya untuk melihat. Dia berhasil membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya secara berturut-turut, dan meskipun dia hanya menyerap sedikit energi, itu masih baik untuknya. Mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi dalam pertempuran bukanlah masalah. Butuh waktu yang lebih lama dari sebelumnya untuk sampai di node berikutnya karena makhluk abisal yang dia temui di sepanjang jalan jauh lebih kuat daripada Devor Lizards yang dia hadapi di awal. 953 Gold Song melepaskan kekuatannya. Ada cahaya di ujung terowongan, tetapi ketika Tang Wulin mencapainya, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebagai gantinya, dia berhenti. Node ini jelas jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, aura yang sampai padanya sekarang membuatnya tidak punya pilihan selain berhenti di jalurnya. Meskipun rompi siluman Tang Wulin telah menutupi auranya sendiri, begitu dia muncul, banyak aktivitas Qi diarahkan padanya. Setidaknya ada 100 makhluk jurang di simpul ini. Ada lusinan spesies. Itu adalah situasi yang sangat berbeda dibandingkan ketika hanya ada satu kadal pemakan kolosal. Mereka banyak sekali. Hati Tang Wulin menjadi dingin. Long Yuxue sudah berada di belakangnya. Jangan mundur dulu. Hati-hati. Jika diperlukan, gunakan perlengkapan Anda. Memem. Tang Wulin mengangguk. Memegang tombak naga emas, dia menjaga mulut gua.
Dia tidak harus mengambil inisiatif untuk menyerang, karena makhluk abisal di simpul yang menyadari kehadiran mereka sudah menyerang mereka. Makhluk pertama yang bergegas keluar adalah beberapa Devor Lizards yang paling dekat dengannya. Mereka sama sekali tidak kecil, dan sisik mereka terus mengepak ke atas dan ke bawah. Kabut tebal keabu-abuan dimuntahkan dari mereka dan melonjak ke arahnya. Tang Wulin tersenyum tipis. Dia mulai memutar tombak naga emas di tangannya, dan dengan cepat berubah menjadi perisai yang bersinar. Kekuatan esensi darahnya yang luar biasa meledak saat tombak naga emas berputar. Itu bertiup ke kabut abu-abu sehingga tidak bisa mendekati mereka. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya, memicu naga emas mengguncang bumi. 3 Devor Lizards yang terdekat dengannya diguncang begitu kuat sehingga tubuh mereka menjadi kaku. Meskipun ketiga kadal ini tidak dibunuh oleh tombak naga emasnya, dan ketika tubuh mereka hancur, mereka berubah menjadi udara dan tombak berputar menghisap mereka ke dalam dirinya. Ini mungkin karena gelombang kejut esensi darah yang kuat yang dilepaskan oleh tombak naga emasnya atau mungkin ketiga kadal pemakan ini terlalu dekat dengan Tang Wulin ketika mereka dihancurkan. Mereka berubah menjadi energi dan melonjak ke tubuh Tang Wulin. Ini adalah anugerah yang tak terduga. 8 naga emas terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Gempa susulan mengirim sisa kadal Devor terbang. Mulut gua yang mereka jaga tak tertembus. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tembakan dilepaskan, dan 3 Devor Lizards tampaknya bola mata mereka meledak satu persatu. Meski tidak mati, luka mereka masih parah. Itu adalah Long Yuxue di belakang Tang Wulin, menunjukkan kekuatannya. Bagi penyerang jarak jauh, itu pasti ideal untuk memiliki kapal tanker yang kokoh dan andal di depan. Kemampuan tangking Tang Wulin tidak diragukan lagi sangat bisa diandalkan. Kawanan makhluk jurang lainnya bergegas mendekatinya. Kebanyakan dari mereka adalah iblis cakar 6, berjumlah sekitar 20. Setan tidak mendekatinya. Sebaliknya, mereka menancapkan cakar mereka ke tanah, dan paku besar menuju Tang Wulin. Paku ini bisa melewati target mereka. Dengan kata lain, Long Yuxue di belakang Tang Wulin juga tidak aman. Tidak apa-apa, serahkan padaku, teriak Tang Wulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Itu adalah bidikan lain dari naga emas mengguncang bumi. Ketika semua paku hancur, 20 atau lebih iblis bercakar 6 yang jauh semuanya dikirim terbang dari dampak serangan Tang Wulin. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuh Tang Wulin ke depan secepat kilat. Tampaknya telah mencapai dimen 6 cakar pertama dalam sekejap. Cahaya keemasan bersinar dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Setiap balok menyerupai stalagmit. 20 atau lebih iblis cakar 6 mundur. Tak lama setelah itu, sosok emas itu tiba-tiba berguncang dan menyerang seperti cambuk panjang. Dengan serangkaian dengungan, iblis-iblis itu hancur dan berubah menjadi energi tipis. Sinar cahaya keemasan lain turun dari langit dan menancap di tengah-tengah kelompok iblis bercakar 6. Semburan energi mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri karena mereka semua tersedot ke dalam cahaya keemasan. Cahaya yang pertama kali ditembakkan mengungkapkan tubuhnya, dan itu adalah ular emas yang luar biasa dengan ciri khas. Itu ditutupi sisik emas berbentuk berlian. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sisik ini persis sama dengan yang tumbuh di tubuh Tang Wulin. Panjangnya sudah lebih dari 6 meter. Atribut yang paling tidak biasa adalah ada 2 tonjolan samar di kepalanya yang menyerupai tanduk yang mulai tumbuh. Kepalanya juga terlihat berbeda dari ular biasa. Itu lebih terlihat seperti naga. Itu sangat cepat. Serangan barusan tidak diragukan lagi adalah perbuatannya. Itu, jiwa roh, kata Long Yuxue kaget. Benar-benar jiwa roh yang kuat. Meskipun iblis cakar 6 tidak terlalu kuat di antara makhluk abisal, tidak ada makhluk yang lemah di antara makhluk abisal juga. Setan bercakar 6 ini berspesialisasi dalam pertahanan. Namun, di bawah cambuk ular emas besar itu, mereka tampaknya telah dihancurkan dengan satu cambukan ular emas besar itu. Tanpa ragu, ular emas besar ini adalah jiwa roh pertama Tang Wulin, Goldsong. Goldsong tumbuh selaras dengan Tang Wulin. Meskipun itu berasal dari keluarga ular, di bawah makanan terus-menerus dari garis keturunan Raja Naga Emas, ia tampaknya semakin tumbuh seperti naga. Karena itu adalah roh-roh pertama Tang Wulin, yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Meskipun alam tidak bersikap baik padanya dan pernah dianggap cacat, ini juga berarti seperti kanvas kosong. Setelah diberi makan cukup oleh garis keturunan Raja Naga Emas, itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Itu bisa menggunakan semua keterampilan jiwa rumput Blue Silver Tang Wulin dan bahkan beberapa kemampuan esensi darahnya. Sebenarnya, 3 tahun yang dihabiskan Tang Wulin untuk mengubur naga di lembah naga adalah tempat Goldsong dibentuk kembali. Tang Wulin diberi makan oleh roh naga di sana setiap hari, dan tentu saja, itu sama untuk Goldsong. Garis keturunannya telah mengalami perubahan total. Awalnya, Tang Wulin tidak menyadari hal ini. Namun, dia mulai menyadarinya setelah melepaskannya beberapa kali. Kekuatan tempur Goldsong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu menuai lebih banyak manfaat daripada Tuan Naga. Karena masalah Tang Wulin dengan basis kultivasinya sendiri, durasi dia bisa memanggil naga penguasa terbatas. Dengan peningkatan basis kultivasinya, waktu yang bisa dipanggil diperpanjang. Namun, berbeda untuk Goldsong, yang secara praktis tidak memiliki batasan untuk memanggil. Ini karena Goldsong sangat cocok dengannya, seperti perpanjangan tubuhnya sendiri. Sekarang, Goldsong telah muncul, berjemur di udara yang mulia. Bagaimana Long Yuxue tidak terkejut? Goldsong bergerak cepat dan melancarkan serangan lagi. Ini merilis Blue Silver Impaling Arai lagi. Sepetak paku emas besar menyebar keluar. Sejumlah besar makhluk abisal yang menyerbu maju berhenti di depan Blue Silver Impaling Arai. Goldsong bergerak cepat dan ahli. Kekuatannya langsung terhubung ke Tang Wulin.
Seperti cambuk, ia menyerang makhluk jurang itu, menghancurkan mereka dengan setiap serangan. Pada saat yang sama, itu juga terhubung secara mental dengan Tanggulin. Ketika itu telah menghancurkan semua makhluk jurang ini, semuanya meledak di dekat tombak naga emas. Oleh karena itu, sebagian besar energi dimakan oleh tombak. Hanya sedikit dari 100 makhluk jurang yang berhasil mencapai mulut gua. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Goldsong. Mulut Long Yuxue ternganga saat dia menyaksikan semua ini. Dia juga seorang master jiwa, dan dia memiliki jiwa rohnya sendiri. Namun, dibandingkan dengan jiwa roh orang ini di hadapannya, jiwa rohnya sendiri hanyalah sampah. Ini terlalu kuat. Bagaimana jiwa roh orang ini mencapai tingkat seperti itu? Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan cocok dengan jiwa roh ini jika dia harus melawannya satu lawan satu. Pada akhirnya, pembersihan selesai. Tanggulin mengangkat tangannya dan memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya. Itu meneruskan energi yang diserapnya. Pusaran esensi darah dan pusaran kekuatan jiwanya meningkat dalam kepadatan pada saat yang bersamaan. Kristalit di dalamnya juga semakin jernih. Tanggulin mengerti bahwa inti jiwanya dan inti garis keturunannya selangkah lebih dekat dengan kelahiran. Dengan kemajuannya saat ini, dia semakin dekat untuk menyelesaikannya selama dia berhasil membunuh beberapa makhluk jurang. 954 gelombang abisal. Long Yuxue menghela nafas. Bahkan jika dia memiliki peleton, membersihkan tempat makhluk abisal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Tanggulin hanya mengandalkan jiwa rohnya dan mencapai hal itu dalam waktu yang singkat. Itu di luar keyakinan. Seberapa kuat kekuatannya? Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan armor perangnya untuk bertarung. Bukankah itu berarti dia akan menjadi lebih menakutkan jika dia mengenakan baju perang? Tanggulin melompat ke simpul. Dia tidak mencabut Goldsong. Sebaliknya, dia maju dengan cepat. Dia mencapai terowongan berikutnya dan memasukinya dengan cepat. Goldsong itu seperti mata Tanggulin. Apa yang dilihatnya, Tanggulin secara alami bisa melihat juga. Cahaya menyala di terowongan dan Goldsong sudah ada di dalam. Hal yang mengejutkan adalah bagian dalam terowongan itu kosong. Tidak ada makhluk abisal di dalamnya. Wulin, itu saja. Ini pertama kalinya Anda ke sini, jadi sebaiknya jangan terlalu dalam. Kerumunan makhluk abisal akan muncul di dalam terowongan abisal secara acak. Jika sekelompok besar makhluk jurang muncul, kenapa dengan sedikit dari kita, itu? Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Tanggulin tiba-tiba berhenti di jalurnya. Saya pikir kamu benar. Raungan rendah mengiringi aliran udara yang meningkat yang datang dari dalam terowongan. Saat dia mendengar suaranya, ekspresi Long Yuxue berubah drastis. Ini buruk, benar-benar ombak yang sangat besar. Lari. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia menarik Tanggulin saat dia berbalik dan berlari keluar dari terowongan. Tanggulin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang terowongan jurang. Namun, dia tidak begitu sombong hingga berpikir bahwa dia bisa menahan gelombang jurang dengan kekuatannya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan tanpa ragu-ragu berlari mengejar Long Yuxue. Long Yuxue agak lambat. Tanggulin mengaitkan pinggang rampingnya dengan tangan kanannya dan melepaskan baju besi perang dua kata pada saat yang bersamaan. Sepasang sayap emasnya terbentang di belakangnya. Goldsong berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memasuki tubuh Tanggulin. Tanggulin mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia memerintahkan energi esensi darah seluruh tubuhnya untuk melonjak menuju armor pertempuran Dragon Moon di belakangnya. Dia terbang menuju ke arah mereka masuk, seperti seberkas cahaya keemasan yang mengalir dengan kecepatan menyilaukan. Long Yuxue berseru kaget. Dia kemudian menyadari sedang dipeluk. Karena kecepatan tinggi, angin sakal yang kuat membuatnya sulit untuk tetap membuka matanya. Namun, anehnya dia merasa nyaman. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Di bawah kecepatan penuh armor tempurnya, sepertinya dia tidak lebih lambat dari Momei. Suara gemuruh terus datang dari belakang, dan itu terdengar seperti semakin dekat. Tanggulin merasa itu adalah pusaran raksasa yang merusak yang mendekatinya dari belakang seolah-olah akan melahap mereka semua. Perasaan seperti itu pasti tidak nyaman. Perasaan bahaya memaksanya untuk meningkatkan kecepatannya semaksimal mungkin saat dia melewati gua di depannya. Dia akhirnya mencapai titik awalnya, tempat dia pertama kali masuk. Disitulah tentara Dewa Darah telah membentuk garis pertahanan. Ini ombak yang sangat tinggi. Semuanya, hati-hati, teriak Tanggulin. Sebenarnya, ketika dia keluar, dia menyadari bahwa simpul ini sudah terisi dengan energi. Puluhan perisai cahaya raksasa sudah didirikan. Semua meriam jiwa diisi dengan energi dan siap ditembakkan. Tanpa ragu, gemuruh adalah peringatan terbaik. Tanggulin mengepakkan sayapnya. Dia mendarat di tanah bersama Long Yuxue dan mendesah lega. Ketika mereka melihat sepasang besar sayap emas di belakangnya, banyak tentara-tentara Dewa Darah menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Meskipun mereka yang terdaftar adalah bakat luar biasa, hanya ada segelintir yang mampu mencapai peringkat Master Armor Pertempuran dua kata. Perisai cahaya raksasa didirikan di hadapannya. Perasaan mengancam yang dia rasakan sebelumnya segera lenyap. Pada saat ini, aliran udara hitam keabu-abuan yang sangat kuat melonjak keluar dari terowongan. Semua perisai cahaya bersinar pada saat bersamaan. Cahaya yang menyilaukan bergabung bersama untuk membentuk penghalang cahaya raksasa yang memblokir dampak cahaya hitam keabu-abuan. Di tengah cahaya hitam keabu-abuan, sesuatu bisa terlihat samar-samar, mengacungkan cakarnya. Kekuatan benturan yang mengerikan membuat cahaya dari perisai cahaya meledak dengan cahaya. Long Yuxue hanya bisa menghela nafas lega sekarang. Dia menatap Tanggulin di sampingnya dan melihat wajahnya yang tampak suram. Dia menepuk dadanya sendiri. Sesaat kemudian, dia mengangkat senapan jiwa di tangannya. Meskipun melalui Misham ini, dia merasakan rasa aman yang datang dari Tanggulin. Orang ini benar-benar sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters.
Secara alami, Tang Wulin tidak tahu apa yang Long Yuxue pikirkan. Dia hanya merasakan gelombang kejut energi dari dampak gelombang jurang. Penghalang yang dibentuk oleh perisai energi sudah cukup untuk saat ini. Namun, gelombang kejut gelombang energi itu sangat kuat. Tampaknya tidak mungkin penghalang saat ini mampu menahannya. Seperti yang diharapkan, alarm yang memekakkan telinga berbunyi setelah beberapa saat. Intensitas gelombang jurang sudah berada di peringkat 3. Penghalang hanya dapat bertahan selama maksimal 5 menit. Semua unit mundur ke garis pertahanan kedua, sekarang. Sementara itu, lapor ke komando tempur dan minta bantuan. Aku takut makhluk abisal akan melancarkan serangan habis-habisan. Ayo pergi. Long Yuxue menarik Tang Wulin dan menyerbu ke dalam terowongan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Apa yang dimaksud dengan intensitas peringkat 3? Tanya Tang Wulin saat dia mengikuti Long Yuxue. Ekspresi Long Yuxue suram. Biasanya, gelombang jurang akan berada di antara peringkat 1 dan 2. Pada intensitas itu, penghalang kami cukup kuat untuk menahan mereka. Itu juga norma. Setiap beberapa dekade, makhluk abisal akan melancarkan perang habis-habisan di mana gelombang jurang akan mencapai peringkat ketiga. Gelombang abisal peringkat 3 akan membutuhkan peralatan pertahanan yang besar untuk menahannya. Itu juga berarti akan ada ahli di antara makhluk jurang yang akan menyerang pertahanan kita dengan sekuat tenaga. Pada saat-saat seperti ini, itu selalu yang paling sulit bagi kami. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat malang menyaksikan acara ini di awal karir Anda. Bahkan saya belum pernah melihat gelombang jurang peringkat 3 sebelumnya. Bersiaplah untuk bertarung. Setiap prajurit pasti akan dimobilisasi. Baik, Tang Wulin tidak bertanya lebih jauh. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus berjuang dan menunggu bala bantuan. Mereka mundur ke garis pertahanan kedua. Tang Wulin akhirnya melihat mesin pertahanan yang besar. Alat jiwa ini dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Deretan formasi pertahanan diselesaikan dengan cepat. Semua orang bergerak dengan tertib dan tidak ada yang tampak bingung meskipun gelombang jurang telah mencapai peringkat 3. Puluhan alat jiwa, yang bahkan tidak bisa dikenali Tang Wulin, dengan cepat dikumpulkan. Gelombang kejut energi tiba-tiba meningkat. Tang Wulin melihat bola logam raksasa jatuh di dalam gua jurang di belakang mereka. Bola itu berdiameter lebih dari 300 meter. Ada ratusan berkas cahaya melesat dari bawah saat mereka menopang bobotnya. Bola logam itu sendiri memancarkan energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, potongan logam besar melesat keluar dari dalam gua abisal, menghubungkan diri mereka ke alat jiwa di dalamnya. Apa itu? Tang Wulin bertanya pada Long Yuxue, yang ada di sampingnya. Long Yuxue berkata, itulah inti sebenarnya dari tentara Dewa Darah kita. Itu dikenal sebagai hati Dewa Darah. Ini adalah produk dari tenaga dan sumber daya yang tak terukur dari federasi serta upaya penelitian kami sendiri. Hanya ada satu hati Dewa Darah di seluruh federasi. Itu dapat mengubah sejumlah besar energi asal menjadi kekuatan jiwa dan menyalurkannya ke alat jiwa kita, membentuk siklus energi. Apakah Anda tahu sesuatu tentang baterai soul power terintegrasi? Tang Wulin menjawab, saya pernah mendengar tentang mereka. Mereka memasok energi untuk alat jiwa yang besar. Dalam arti tertentu, hati Dewa Darah itu serupa. Namun, hati Dewa Darah menggunakan teknologi jiwa terbaru. Ini adalah variasi dari logam khusus yang dikembangkan oleh federasi dan sirkuit jiwanya yang sesuai. Logam ini benar-benar menakutkan. Saat mereka bermutasi, mereka akan meletus dengan energi yang sangat besar. Ketika mereka menemukan logam ini, pemikiran pertama yang dimiliki federasi adalah menggunakannya untuk membuat senjata. Begitulah cara dari 3 amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Namun, mereka segera dihentikan setelah dibuat karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terlalu menakutkan. Juga, tidak banyak logam langka yang tersisa. Semuanya telah digunakan untuk membuat hati Dewa Darah ini sehingga dapat memasok energi yang terus-menerus dan dalam jumlah besar untuk menjaga tempat ini. Tang Wulin kaget. Meskipun dia tidak yakin tentang efek dari hati Dewa Darah, dia secara pribadi telah menyaksikan energi destruktif yang sangat kuat dari amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Itu adalah bencana yang bahkan tidak bisa ditahan oleh limit Douluo dengan armor pertempuran 4 kata miliknya. Akademi Shrek dan markas Sekte Tang telah dihancurkan di bawah serangannya. Dia tidak pernah berharap tentara Dewa Darah memiliki alat jiwa yang kuat dengan peringkat yang sama. Bersenandung. Pada saat ini, dengungan yang dalam terdengar. Para prajurit dari garis pertahanan pertama semuanya telah mundur. Perisai biru, cahaya segera terbentuk di lubang terowongan, secara efektif menutup jalan keluarnya. 955 masuk ke close combat. Ledakan. Aliran udara hitam keabu-abuan telah bertabrakan dengan penghalang dalam 1 menit. Itu sangat mengguncang layar biru dan terang. Seluruh gua abisal sepertinya juga bergetar. Namun, kemampuan pertahanan layar biru dan cahaya jauh lebih unggul dari garis pertahanan pertama. Meskipun dampaknya kuat, itu tidak bergeming. Tang Wulin melirik Long Yuxue di sampingnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Long Yuxue menjawab, biasanya gelombang abisal akan menyerang dengan gelombang kejut energi terlebih dahulu. Selanjutnya, sejumlah besar makhluk abisal akan melancarkan serangan habis-habisan. Meskipun perisai energi dapat menahan energi destruktif, perisai itu akan menghabiskan banyak sumber daya kita juga. Oleh karena itu, setelah energi destruktif gelombang jurang berkurang, kita perlu menyiapkan perisai untuk dampak energi destruktif berikutnya. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan tempur tentara kami untuk bertarung dengan makhluk abisal. Beristirahatlah selagi bisa. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang setelah ini. Saat dia mengatakan ini, Long Yuxue menarik Tang Wulin ke sudut. Dia melepas mesyanya sendiri. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Tang Wulin melepaskan baju besi perangnya juga.
Karena status khusus dari dinas rahasia, tidak ada yang datang untuk menanyai mereka. Saat ini, sudah ada sejumlah besar tentara-tentara Dewa Darah berkerumun di tempat itu. Para prajurit yang mengenakan misya berat dan ahli dalam pertempuran jarak dekat berdiri di depan. Bagian belakang didukung oleh berbagai meriam jiwa. Ada lebih banyak penyerang jarak jauh yang membuat persiapan untuk pertempuran yang akan datang. Tang Wulin melihat seseorang yang akrab saat ini. Itu adalah Jiang Wuyue. Jiang Wuyue tidak memakai misya apapun saat ini. Mengenakan seragam militernya yang disetrika rapi, dia memberi perintah kepada tentara garis depan untuk membentuk formasi. Energi yang telah dikeluarkan Tang Wulin diisi ulang oleh tombak naga emas, jadi dia tidak merasa terlalu lelah. Dia melirik Long Yuxue di sampingnya, dan dia memutuskan untuk mendekati Jiang Wuyue. Dia paling terampil dalam pertempuran jarak dekat sedangkan Jiang Wuyue berasal dari batalion melee pertama. Dia merasa bahwa dia lebih cocok untuk bertarung bersama batalionnya dengan keahliannya. Petugas senior. Dia datang ke sisi Jiang Wuyue dan memberi hormat padanya. Jiang Wuyue saat ini sedang sibuk. Ketika Tang Wulin tiba-tiba muncul dalam pandangannya, dia sedikit tercengang. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seorang rekrutan baru? Tang Wulin menjawab, petugas senior Long membawaku ke sini untuk latihan. Kami baru saja berada di dalam terowongan. Kami sedang dalam perjalanan keluar saat kami menemui air pasang abisal. Jiang Wuyue tiba-tiba mendapat ide dan merendahkan suaranya saat dia berkata kepada Tang Wulin, tentang energi yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, berapa banyak orang yang dapat Anda masukkan pada saat yang sama. Dia telah disibukkan dengan domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Di dalam domain itu, kekuatan tempurnya meningkat 50%. Tidak diragukan lagi, gelombang jurang adalah cobaan penting yang harus dihadapi tentara Dewa Darah. Demikian pula, setiap gelombang jurang yang kuat akan membawa banyak poin prestasi. Tepatnya saat itu membuat tanda mereka. Dalam kondisi seperti itu, jika kekuatan tempurnya tiba-tiba dapat ditingkatkan sebanyak 50%, maka dia pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Tang Wulin melihat ke tempat tersebut dan berkata, sebuah area dengan diameter 50 meter. Tidak ada batasan jumlah orang. Saya pikir itu akan berhasil pada siapa saja, tapi akan bekerja lebih baik pada master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga. Baiklah, saya mengerti. Saudaraku, apa yang Anda katakan tentang bekerja sama dengan saya? Saya akan berbagi sebagian dari poin pahala kolektif kami dengan Anda, Jiang Wuyue segera mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia adalah seorang prajurit yang tidak biasa bertele-tele. Dia suka berterus terang dan terus terang. Tang Wulin menyukainya juga. Itu adalah tujuannya selama ini, tidak masalah. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda, perwira senior. Itu sudah diselesaikan. Siapa tahu, setelah pertempuran ini, Anda mungkin langsung dipromosikan menjadi Letnan 1 dari Letnan 2. Haha, nasib kita bersinar atas kita karena itu terjadi saat kita sedang bertugas. Itulah yang ingin saya temui, bertemu gelombang pertama serangan dari makhluk abisal. Terlebih lagi, ini adalah gelombang abisal peringkat 3 yang hanya terjadi sekali dalam beberapa dekade. Harus menghadapi musuh yang kuat, Jiang Wuyue tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hatinya, wajar saja jika tentara menampilkan apa yang telah mereka pelajari di medan perang untuk membantai musuh mereka. Dengan kepribadian seperti itu, dia tidak akan mengambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian bahkan jika dia harus melakukannya. Dia lebih suka mengalami euforia membunuh musuh-musuhnya. Tang Wulin memiliki kesan yang cukup baik tentang Jiang Wuyue. Terutama ketika dia menekannya dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya, Jiang Wuyue masih bisa menampilkan kekuatan tempur yang kuat. Itu hanya bisa dicapai dengan memiliki kemauan yang murni dan kuat untuk berperang. Itulah mengapa dia sangat menantikan ini. Dia ingin melihat betapa kuatnya Jiang Wuyue di medan perang. Lebih dari itu, dia ingin menyaksikan kekuatan tempur tentara Dewa Darah. Dia tidak mendaftar di tentara Dewa Darah sebagai perwira militer hanya demi naik pangkat. Sebaliknya, dia ingin memiliki kekuatannya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa tentara Dewa Darah sebenarnya ditugaskan untuk menjaga terowongan jurang, dia sedikit kecewa. Bahkan jika dia dapat merekrut cukup banyak pengikut di sini, dia tidak dapat mengambil pengikut ini karena mereka harus menjaga terowongan jurang. Meski begitu, jika tentara Dewa Darah cukup kuat, itu masih akan sangat membantunya. Jiang Wuyue menepuk bahu Tang Wulin. Ikuti aku. Saat dia mengatakan ini, dia terus memberi perintah kepada personel tempur di garis depan. Jiang Wuyue mungkin tampak seolah-olah dia kehilangan kelerengnya, tetapi ketika dia dalam mode perang, dia berperilaku berbeda sama sekali. Dia tegas dan stabil saat memberikan perintah. Keinginan membara untuk bertarung tidak mempengaruhi penilaiannya sedikit pun. Dia akan memperhatikan setiap detail. Segera, garis pertahanan besi selebar 200 meter didirikan oleh batalion melee pertama. Melalui pengamatannya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada 100 misya di batalion melee pertama. Model tingkat terendah yang bisa ditemukan adalah misya ungu. Bahkan ada 5 misya hitam. Jika itu adalah pasukan lain, ini tidak akan menjadi barisan batalion belaka. Sebaliknya, itu akan menjadi unit misya yang luar biasa. Mereka bisa saja menjadi resimen sendiri, tapi di sini, mereka hanya satu batalion. Bukan itu saja, ada 100 master armor perang satu kata di batalion melee pertama. Kekuatan tempur mereka setara dengan master misya. Biasanya, satu batalion terdiri dari 300 hingga 500 orang. Batalion jarak dekat pertama Jiang Wuyue memiliki 300 orang. Jiang Wuyue memberi penjelasan singkat kepada Tang Wulin. Ada 2 tentara di setiap misya sehingga mereka bisa melepaskan kekuatan misya dengan lebih baik. Kekuatan jiwa 1 orang tidak akan pernah bisa menandingi 2 orang. Apalagi jiwa bela diri mereka akan saling melengkapi.
Namun, Meisha terlalu besar dan tidak seefektif Master Jiwa saat bertarung di ruang sempit. Itulah alasan bagi 100 Master Jiwa lainnya untuk bertarung bersama mereka. Meskipun mereka hanya Master Armor tempur satu kata, kekuatan tempur mereka tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada Master Jiwa dengan basis kultivasi di bawah 4 cincin di seluruh batalion melee pertama. Jika batalion ini bertempur di luar, mereka akan mampu melawan 10.000 divisi yang kuat. Seperti yang diharapkan, itu adalah pasukan tempur paling elit. Itu bukan satu-satunya batalion jarak dekat di sini. Ada 3 batalion jarak dekat lainnya yang ditempatkan di sini. Ada sebanyak 36 terowongan yang serupa, tetapi apakah semua terowongan dilengkapi dengan tenaga yang sama? Tentara yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh di belakang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan batalion jarak dekat di depan. Daya tembak mereka tidak diragukan lagi yang paling efektif dalam membunuh makhluk abisal. Tang Wulin berada di samping Jiang Wuyue selama ini saat dia mendengar dia memberi perintah kepada tentaranya. Dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk belajar di medan perang langsung. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Akhirnya, Jiang Wuyue selesai memberi perintah. Semua pertahanan ada di tempatnya. Terowongan jurang masih bergetar. Gelombang kejut energi destruktif semakin kuat dari yang sebelumnya. Gelombang kejut sepertinya tidak pernah berakhir. Namun, setiap prajurit tentara Dewa Darah tenang dan mantap. Semua alat jiwa terisi penuh dan semua orang dalam kondisi prima untuk pertempuran. 955. 956 gelombang gila. Bala bantuan telah tiba, tetapi mereka tidak turun ke terowongan. Mereka bersiaga sebagai pengganti tentara yang sedang bertempur. Tentara Dewa Darah memiliki kekuatan yang terdiri dari 2 divisi. Bukan tanpa alasan mereka mampu menekan terowongan jurang selama ribuan tahun. Terlepas dari perubahan yang mereka hadapi, mereka mampu bereaksi dan beradaptasi dengan cepat. Kualitas inilah yang membuat mereka luar biasa. Cahaya redup berkedip dan senyum muncul di wajah Tang Wulin. Di tengah aura yang dipenuhi besi, dia merasakan garis keturunannya sendiri mulai mendidih. Semua pria selalu berharap untuk mendominasi medan perang dan mengalami sengatan baja dan darah. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin di medan perang. Itu juga yang pertama untuk menghadapi pertempuran dalam skala besar. Ada sebanyak 2.000 tentara di dalam terowongan. Tang Wulin telah bertanya pada Jiang Wuyue tentang masalah ini. Jika ke-36 terowongan itu perlu dijaga, dan 2.000 orang harus ditempatkan di setiap terowongan, maka jumlah mereka tidak akan cukup. Bagaimanapun, kekuatan utama hanya 15.000 orang. Paling banyak, mereka hanya bisa menjaga 7 terowongan. Namun, Jiang Wuyue menjelaskan kepadanya bahwa perhitungannya tidak seperti itu. Tidak mudah untuk memulai gelombang abisal dari pesawat abisal. Dari 36 terowongan, gelombang abisal paling banyak hanya muncul di dalam 3 terowongan. Makanya, tidak semuanya harus dijaga. Sebenarnya, ada juga perisai pelindung di dalam setiap terowongan. Bahkan jika gelombang abisal muncul di banyak terowongan, kekuatan pertahanan hati Dewa Darah masih mampu menahannya untuk waktu yang lama. Ini akan memberi cukup waktu bagi pasukan untuk berputar di antara terowongan dan membunuh makhluk abisal yang akan menyerang setelah energi abisal. Pada saat yang sama, tentara telah memesan pasukan. Mereka juga memiliki beberapa senjata jiwa khusus yang dimaksudkan untuk melawan makhluk abisal ini. Pertahanan yang bertahan selama ribuan tahun tidak bisa ditembus. Secara alami, mereka punya cara untuk mengatasi semua situasi. Setelah mendengar penjelasannya, Tang Wulin memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa akan lebih cepat untuk mengamati dirinya sendiri. Dampak energi destruktif berlangsung selama hampir 2 jam. Suara gemuruh perlahan mereda. Namun, Tang Wulin dapat melihat bahwa makhluk jurang yang padat telah memenuhi seluruh pintu keluar gua di balik layar cahaya biru. Setelah layar lampu dimatikan, mereka akan segera mengisi daya. Makhluk jurang ini tampak garang. Jika orang biasa melihat mereka, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Bersiap untuk bertempur. Jiang Wuyue berteriak, tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan dia mengenakan baju perangnya. Sepasang sayap terbentang di belakangnya. Itu adalah baju besi perang 2 kata yang tampak mengesankan. Armor tempurnya berwarna hitam metalik tanpa pola ornamen mewah, tapi itu sangat tebal dan berat. Itu adalah ciri dari Overlord Dragon. Kekuatan murni. Para prajurit Meisha dari batalion jarak dekat mengambil langkah maju dan mengangkat perisai raksasa mereka. Setiap Meisha memegang perisai raksasa setinggi 15 meter. Itu benar-benar melindungi mereka. Mereka hanya harus menahan dampak dari musuh mereka dan satu-satunya tujuan mereka akan tercapai. Orang-orang yang akan memberikan kerusakan nyata adalah penyerang jarak jauh di belakang. Jika itu bukan gelombang abisal peringkat 3, mereka tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Tang Wulin tidak dapat membantu tetapi menganggap situasi saat ini lucu. Keberuntungannya selalu bertentangan dengan keinginan langit. Jika hanya 3 dari 36 terowongan yang mungkin bisa menghadapi pasang surut jurang, itu hanya akan menjadi kesempatan ke-12. Dengan keberuntungannya, dia berkesempatan mendapatkan pengalaman melewati air pasang jurang. Dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dampak energi destruktif mereda sepenuhnya. Saat itu, sebuah suara elektronik terdengar, perisai hati Dewa Darah akan segera ditutup. Semua unit bersiap untuk pertempuran. Di belakang mereka, Long Yuxue melompat berdiri. Tang Wulin tidak berada di dekatnya tetapi di samping Jiang Wuyue sebagai gantinya. Meski cemberut, ia tetap menunjukkan profesionalisme sebagai seorang tentara. Dia bergabung dengan barisan unit penyerang jarak jauh di belakang mereka tanpa ragu-ragu dan bersiap untuk pertempuran. Cahaya kebiruan perlahan memudar. Raungan memekakkan telinga dari makhluk abisal bisa terdengar dengan jelas sekarang. Menyerang. Terdengar teriakan seorang komandan dari belakang. Tak lama kemudian, ratusan bola lampu ditembakkan. Mereka menggambar busur di udara dan membombardir mulut gua. Di gua,
perisai pelindung hati Dewa Darah telah lenyap pada saat yang tepat ini. Makhluk jurang melonjak keluar dari dalam. Terdengar lolongan tajam. Semua prajurit Bloodguard Army jantungnya terguncang, dan mereka kehilangan kewarasan untuk sementara. Pancaran cahaya putih menyelimuti mereka saat ini dan menghalangi suara mencapai telinga mereka. Tentara Dewa Darah benar-benar berpengalaman dalam menangani makhluk jurang. Namun, pengalaman itu didapat dengan mengorbankan nyawa. Ledakan hebat terdengar tak lama kemudian. Makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam ledakan. Untuk sesaat, gelombang kejut energi yang ekstrim melonjak di seluruh medan perang. Serangan jarak jauh menghujani tanpa henti dari belakang dan bertabrakan dengan sengit dengan makhluk jurang pengisian. Tang Wulin berdiri di samping Jiang Wuyue dan melihat semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melihat detail adegan itu. Perisai raksasa di tangan para Meisha Warrior Batalion itu bersinar dengan sinar pelindung. Mereka membentuk layar cahaya dan memblokir semua yang ada di depan mereka. Mereka memfasilitasi rekan-rekan mereka di belakang untuk menembak musuh-musuh mereka. Itu adalah perang. Dalam perang, Tang Wulin yakin akan kekuatannya sendiri meskipun dia merasa tidak penting. Ledakan itu terjadi satu demi satu. Di tengah tangisan yang memekakkan telinga, makhluk jurang itu sepertinya tidak memiliki darah. Hanya kepulan awan hitam pekat keabu-abuan yang kembali ke gua di sepanjang terowongan jurang. Itu adalah makhluk jurang yang telah mati. Tang Wulin berpikir, saya ingin tahu seberapa besar basis kultivasi saya akan meningkat jika saya menggunakan tombak naga emas saya untuk menyerap energi itu. Kalau saja saya berada di garis depan. Namun, dia menyimpannya sebagai pemikiran. Mengesampingkan jumlah makhluk abisal yang begitu banyak, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu bertahan setelah gelombang kejut yang meledak dari serangan jarak jauh. Pertempuran telah menjadi sangat sengit dengan sangat cepat. Saat ini, dari 36 terowongan, selain terowongan tempat gelombang abisal muncul, yang lainnya semuanya disegel oleh perisai hati Dewa Darah untuk mencegah gelombang abisal baru muncul. Pertahanannya sekuat besi. Teknologi umat manusia terus meningkat. Senjata baru digunakan tanpa henti di medan perang. Ketika tentara Dewa Darah pertama kali didirikan, itu telah kehilangan 70% tentaranya selama gelombang jurang pertama. Seiring waktu, jumlah tentara yang kalah menurun untuk setiap pertempuran. Hingga saat ini, meski masih ada tentara yang tewas dalam pertempuran, jumlah korban telah berkurang secara signifikan. Itu menjadi relatif lebih aman. Bam! Suara yang berbeda dari ledakan terdengar. Salah satu Meisha pemegang perisai di garis depan mundur beberapa langkah. Beberapa makhluk jurang sudah dekat. Tak lama kemudian, terjadi tabrakan yang lebih hebat. Dampak makhluk abisal sangat sengit. Di tengah suara tabrakan yang keras, para pejuang Meisha menyalurkan semua energi mereka untuk pertahanan. Sementara itu, bagian belakang melanjutkan serangan mereka. Untuk sementara waktu, serangan makhluk jurang benar-benar terbatas di satu sisi. Jiang Wuyue mengamati seluruh medan perang dengan ekspresi muram. Saat ini, Master Armor Pertempuran dan Master Meisha Hitam bahkan belum bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah pasukan cadangan yang dimaksudkan untuk mendukung pertahanan yang lebih lemah. Berdasarkan kekuatan serangan musuh, masih belum waktunya untuk mengancam pertahanan mereka. Saat ini, tanah mulai bergetar. Puluhan bayangan tiba-tiba muncul di langit. Bayangan ini sangat besar. Mereka baru saja muncul di udara, dan mereka segera mendapatkan tekanan yang sangat besar bersama dengan kehadiran mereka. Tang Wulin mendongak dan melihat selusin baan besar di udara. Dia tidak tahu kekuatan apa yang menopang mereka di sana. Para baan ini jelas mencoba menerobos garis pertahanan mereka dan menyerang pasukan jarak jauh di belakang. Jiang Wuyue mendengus dan melambaikan tangannya. Sederet lampu terang bersinar di belakangnya. Para penyerang jarak jauh sudah siap cukup lama. Pancaran sinar yang menyilaukan bersinar terang di udara. Baan di udara meraung. Di bawah serangan alat jiwa yang tidak diketahui, mereka penuh dengan 1000 luka menganga dan diledakkan ke aliran udara. Lampu menyala di mata Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia melemparkan tombak naga emasnya dan menusuk baan. Tombak itu menyerap aliran udara abu-abu kehitaman. Volume itu setara dengan ukuran tubuh seorang baan. Dalam hal pembunuhan, poin pahala tidak meningkat, tetapi setelah tombak naga emas kembali ke genggamannya, gelombang energi yang kuat langsung mengalir melalui tubuhnya. Itu segera memperkuat auranya. Jangan sia-siakan kekuatanmu, kata Jiang Wuyue dengan cemberut di wajahnya. Tang Wulin mengangguk tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Baan memang makhluk abisal tingkat tinggi. Hanya dengan satu individu, setelah dia memperbaiki energi yang dia peroleh, inti jiwanya dan kristal esensi darahnya telah menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Dia diam-diam mendesak 2 pusaran di dalam tubuhnya untuk menyerap gelombang energi ini. Pada saat yang sama, dia melakukan perbaikan kedua. Hanya intinya yang tersisa. 957 permaisuri hitam. Tepat ketika Tang Wulin merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan, tiba-tiba, di tengah ledakan yang teredam, sebuah Meisha di depan dengan perisainya tergulung ke belakang tanpa peringatan. Itu akan menabrak tembok gua di belakang mereka. Ekspresi Jiang Wuyue berubah. Dia menyerbu dengan gerakan cepat dan menangkap Meisha dengan tubuhnya. Ledakan. Jiang Wuyue bertabrakan dengan Meisha. Bahkan dengan kekuatan Tuan Naga Jiang Wuyue, dia masih tidak bisa menghentikannya. Dia mundur ke belakang dengan Meisha. Tang Wulin bereaksi saat ini. Dia mendorong kekuatan garis keturunannya dengan metode sekte tubuh dan bergegas dalam sekejap. Dia menangkap Jiang Wuyue di udara dengan tangannya dan berhasil menghentikan manusia dan Meisha dengan kekuatan kasarnya. Namun, saat mereka jatuh ke tanah, perisai Meisha itu hancur. Meisha itu tergeletak lemas di tanah, menyala di sekujur tubuhnya. Ketika penutup palka dibuka, para prajurit di dalam sudah mati dengan darah mengalir dari 7 lubang mereka.
Sebuah mesia hitam dengan cepat mengisi celah tersebut. Siluet melintas melewati mata Tanggulin. Itu adalah wanita tinggi yang ditutupi lapisan sisik keunguan gelap. Ia memiliki sepasang sayap dengan cakar bertulang di ujungnya. Cahaya gelap yang dalam berkedip-kedip di matanya. Banyak serangan energi jiwa mendarat di atasnya. Apapun yang datang dalam jarak 3 meter darinya segera menghilang. Bahkan bahan peledak pun tidak efektif melawannya. Seorang permaisuri hitam terlihat. Semuanya, waspada. Panggil judul Douluo di sini, blokir jalannya. Jiang Wuyue berteriak dengan marah. Pada saat ini, mesia hitam yang baru saja mengisi tempat kosong terlempar dan menabrak mereka. Bukan itu saja. Dengan celah yang terlihat, siluetnya melesat melewati dan wanita bersayap hitam bersayap muncul di belakang. Itu melambaikan tangannya dan semburan aliran udara hitam tiba-tiba meledak. Selusin mesia di sekitarnya terlempar dari kaki mereka. Garis pertahanan segera terkoyak meninggalkan celah besar. Menghadapi situasi seperti itu, tidak perlu lagi Jiang Wuyue mengeluarkan perintah. Prajurit lapis baja pertempuran yang merupakan cadangan bergegas maju. Jiang Wuyue berteriak dengan marah dan menyerang wanita lapis baja hitam itu juga. Tanggulin belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Itu menyerupai manusia, dan itu terlihat cantik juga. Menurut standar manusia, itu dianggap panas dan terlihat menggoda, tetapi tingginya lebih dari 3 meter. Sisik hitam yang menutupi seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang menakutkan. Permaisuri hitam dan Momei adalah makhluk jurang peringkat teratas tetapi termasuk di antara yang lebih kecil. Mereka mampu melewati terowongan jurang dan mencapai alam manusia. Dibandingkan dengan Momei, permaisuri hitam tidak bergerak secepat, tetapi kekuatan tempurnya lebih mendominasi. Setiap permaisuri hitam memiliki kekuatan yang setara dengan judul Douluo. Munculnya permaisuri hitam tunggal ini langsung membawa bahaya ke medan perang. Serangan sinar energi dari belakang terkoordinasi dengan baik dengan prajurit armor pertempuran yang entah bagaimana berhasil menekan permaisuri hitam. Namun, lebih banyak makhluk jurang sedang dalam perjalanan. Sekitar 6 baan melesat keluar dari celah dan bertabrakan dengan para mesia warrior yang berada dalam jarak dekat. Tanggulin telah mengalami kekuatan baan ini sebelumnya. Jika dia tidak mengenakan baju perangnya, dia harus memfokuskan semua perhatiannya untuk melawan mereka. Mesia ungu tampak rapuh di hadapan Baans. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tanggulin. Armor pertempurannya menutupi tubuhnya dalam sekejap. Cincin jiwa emas keempatnya bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas meluas dari bawah kakinya. Armor pertempuran Dragon Moon-nya sangat mewah untuk memulai. Ketika itu dikombinasikan dengan lingkaran emas yang mengembang, itu terlihat seperti sebuah domain. Untuk sesaat, para prajurit di belakang merasakan dorongan moral yang besar dan mengira bahwa Master Armor Perang 3 Kata telah tiba. Seorang Master Armor Pertempuran 3 Kata pasti memiliki kekuatan pertempuran dari judul Douluo. Dengan peningkatan armor pertempuran, bahkan Master Jiwa 7 Cincin bisa mencapai kekuatan tempur dari judul Douluo. Di mana cahaya keemasan bersinar, setiap Master Armor Pertempuran dan Master Mesia ditutupi oleh cahaya keemasan. Semangat pertempuran mereka langsung terangkat ke level tertinggi mereka. Pada saat yang sama, gelombang kejut kekuatan jiwa mereka juga sangat diberdayakan. Gelombang kejut garis keturunan mereka tumbuh lebih kuat juga. Itu tepatnya domain kemarahan naga emas. Tanggulin tidak tahu kapan waktu yang paling cocok, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melepaskan domainnya sekarang, akan ada lebih banyak korban dari antara tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue, yang baru saja menyerbu ke arah permaisuri hitam dengan tubuhnya yang membesar, paling merasakan efeknya. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emas, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap dan auranya langsung meningkat. Dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya yang kuat ditembakkan. Cahaya melesat lurus ke arah Ratu Hitam. The Black Empress menatapnya dengan dingin. Itu melambaikan tangannya dan perisai energi hitam bundar menghalangi napasnya. Namun, dampak yang kuat membuatnya berhenti di jalurnya. Lusinan sinar menghantamnya, dan terhuyung mundur karena benturan. Namun, tujuannya bukanlah untuk menyerang pertahanan musuh. Sebaliknya, itu untuk menangkis tekanan serangan dan memperbesar bukaan sehingga lebih banyak makhluk jurang bisa menyerang. Untungnya, mereka memiliki Master Armor tempur sebagai pasukan cadangan mereka. Jika tidak, garis pertahanan akan benar-benar ditembus. Pada saat ini, sosok emas tiba-tiba bersinar cerah dan menyusul Jiang Wuyue yang ada di depan. Raungan naga nyaring bergema di seluruh medan perang. Karena dia bergerak maju, domain kemarahan naga emas Tanggulin, yang memiliki area efektif dengan diameter 50 meter, dapat membantu lebih banyak lagi rekan-rekannya. Lebih banyak Mesia Master dan Battle Armor Master menerima peningkatan kekuatan tempur dari Golden Dragon Rage Domain. Baans dan makhluk jurang lainnya yang menyerang segera didorong mundur. Tanggulin mengepakkan sayap di belakangnya dan turun dari langit. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerang tepat di Black Empress. The Black Empress sedikit mengernyit karena tidak terbiasa dengan domain Tanggulin. Ia mengepalkan tangan kanannya, menariknya ke belakang, dan menyerang dengan pukulan. Tanggulin melihat pusaran hitam raksasa muncul di hadapannya. Pusaran itu dengan marah melahap kekuatannya. Dia berhenti sebentar. Tak lama setelah itu, aura destruktif yang dipenuhi keputusasaan melonjak. Itu membawa gelombang kejut energi spiral dan meledak ke tubuhnya. Mengaum, raungan naga nyaring datang dari mulut Tanggulin. Kepala naga raksasa muncul di hadapannya. Raungan naga emas. Energi destruktif yang penuh keputusasaan berhenti sebentar dan dibubarkan oleh Golden Dragon Roar. Segera setelah itu, raungan naga emas berubah menjadi naga emas melambung ke surga yang bertabrakan dengan energi penghancur. Ledakan, energi menakutkan meletus, dan tubuh Tanggulin dikirim terbang. Namun, permaisuri hitam di lapangan juga tidak dalam kondisi baik.
Jelas, basis kultivasi Tang Wulin tidak berada pada peringkat judul Douluo, tetapi kekuatannya sangat diperbesar. Selain itu, ada banyak penyerang jarak jauh yang menembaki permaisuri hitam dari bawah. Itu dikirim terguncang beberapa meter jauhnya oleh serangan Tang Wulin. Jiang Wuyue mengikuti dari belakang. Di bawah pengaruh domain kemarahan naga emas dan peningkatan dari baju besi pertempuran dua kata, basis budidayanya berada di peringkat jiwa Douluo. Dia menyerang dengan berani dan bertabrakan dengan permaisuri hitam. The Black Empress dipaksa mundur ke pembukaan di garis pertahanan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya untuk mengurangi momentumnya. Dia berbalik setengah lingkaran dan semua kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya terfokus pada tombak naga emasnya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menyala dan cahaya yang menyilaukan sepertinya telah menyedot semua jejak cahaya di dalam gua. Kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatannya ke dalamnya tanpa cadangan. Dengan peningkatan dari Golden Dragon Rage Domain, pusaran esensi darahnya sudah berputar pada tingkat yang gila. Dua ujung runcing tombak naga emas bergetar sedikit karena banyaknya energi yang disalurkan ke dalamnya. Itu adalah infus habis-habisan dari gelombang kejut energi yang sangat menakutkan, bersama dengan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah. Bahkan para prajurit memandang Tang Wulin dengan ketakutan di mata mereka. Kekuatan penyimpanan. Di bawah peningkatan armor tempurnya dan domain kemarahan naga emas, dia menyalurkan niat membunuh yang kuat ke senjatanya. Saat ini, Tang Wulin telah menyalurkan semua yang dia miliki ke tombak naga emas. 958 variasi pusaran esensi darah. Permaisuri hitam dihancurkan oleh Jiang Wuyue. Itu memantul kembali di saat berikutnya sementara Jiang Wuyue diblokir oleh beberapa Baans. Kedua pihak terlibat dalam konfrontasi yang intens. Sementara itu, goa tersebut tiba-tiba meredup sesaat diikuti oleh kilatan petir keemasan yang melanda entah dari mana. Itu muncul di depan Black Empress secara instan. Permaisuri hitam baru saja meledakkan Jiang Wuyue ketika tiba-tiba merasakan getaran di tubuhnya dari kedalaman jiwanya. Sayap bersisik di punggungnya tiba-tiba menutup di sekelilingnya sementara lingkaran hitam besar muncul di atas kepalanya. Lingkaran hitam muncul seperti mahkota dengan cahaya keemasan samar berkilauan di tengahnya. Simbol mengerikan muncul di depan permaisuri hitam segera setelah itu dan berubah menjadi perisai. Semuanya terjadi dengan kecepatan cahaya. Boom, cahaya emas melesat dengan keras sementara Baan di sekitarnya semuanya diledakkan oleh energi yang menakutkan. Jiang Wuyue tersandung berulang kali setelah diguncang oleh benturan tersebut. Puff, tubuh Black Empress bergoyang sekali sementara matanya yang sedingin es dan tanpa emosi akhirnya mengungkapkan emosi. Mereka takut dan tidak percaya. Perisai hitam yang berubah dari simbol sebelumnya hancur berkeping-keping sementara tombak emas berkilau menembus telapak tangannya ke bahunya. Kekuatan hisap yang menakutkan pecah secara instan dan berubah menjadi lapisan cahaya yang melonjak menjadi tombak naga emas. Permaisuri hitam meludah dengan jijik saat ia mengguncang lengannya tiba-tiba untuk melemparkan tombak naga emas, tetapi lengan dan bagian kanan tubuhnya mengerut dengan cepat. Bahunya roboh dan bahkan salah satu sayapnya lepas. Itu bergegas kembali ke celah dengan cepat, dan dengan goyangan tubuhnya, lenyap tanpa jejak. Mesia hitam berada di tengah-tengah penyerangan ke depan. Beberapa Baan terbunuh berturut-turut dengan bantuan dari banyak master armor perang. Pelanggaran akhirnya terisi sekali lagi. Serangan jarak jauh yang datang dari belakang juga semakin kuat. Bola cahaya yang sangat besar yang bergerak dalam kurva parabola jatuh ke makhluk jurang di bawah sebelum meledak dalam embusan fluktuasi energi yang intens. Tang Wulin sudah turun dari langit saat ini. Esensi darah dan kekuatan jiwanya sama-sama habis saat ini, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia telah memadatkan semua kekuatan dan energinya menjadi satu serangan tadi. Itu juga sesuatu yang hanya bisa ditangani tombak naga emas sedangkan senjata biasa lainnya tidak mungkin bisa menahannya. Sinar keemasan bersinar sekali dan tombak naga emas terbang kembali ke genggaman Tang Wulin sekali lagi. Semburan energi yang terburu-buru sebesar lautan melonjak ke tubuhnya sekaligus. Tang Wulin merasa seperti berada dalam hujan selamat datang setelah kemarau panjang saat dia mengerang kegirangan. Dia memegang tombak naga emas di tangannya dan menggunakannya untuk menopang dirinya di tanah sementara dia diam-diam menyerap energinya. Hampir semua energi yang diserap dimasukkan ke dalam pusaran esensi darahnya. Saat rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir melalui dirinya, pusaran esensi darahnya mulai beredar sekali lagi untuk menyapu sensasi melemah yang dia rasakan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dipulihkan ke tingkat yang sama dengan esensi darahnya, kondisinya segera meningkat menjadi setidaknya 60% dari dirinya yang biasanya. Tang Wulin tidak yakin apakah serangan sebelumnya dapat melukai permaisuri hitam. Dia menerapkan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang untuk memadatkan kekuatan dari seluruh tubuhnya bersama dengan efek yang mendominasi tombak naga emas. The Black Empress telah meremehkannya. Dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan seperti itu pada akhirnya, jadi dia terluka parah. Namun, itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan korban yang tidak tersedot kering setelah ditusuk oleh tombak naga emas. Ia bahkan telah mencabut tombak dari tubuhnya. Dia berteriak sayang di dalam hatinya karena dia pasti akan menerima keuntungan besar jika dia telah membunuh makhluk jurang yang begitu kuat seperti permaisuri hitam. Ini akan sangat bermanfaat untuk promosi pangkat militernya. Namun, Tang Wulin puas seperti itu. Setidaknya, dia berhasil menyerap energi permaisuri hitam karena dia bisa merasakan aliran energi esensi darah yang tak ada habisnya di tombak naga emas saat dia merasa santai dan tenang. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dengan tiba-tiba. Esensi darah di dalam hatinya melonjak dengan liar sehingga lapisan warna merah samar muncul di kulitnya, yang tampak sedikit tidak normal. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran esensi darah di tubuhnya berubah warna karena sirkulasi berkecepatan tinggi. Warna emas samar awalnya telah berubah menjadi putih menyala. Dia merasa seolah-olah akan meledak.
Oh tidak, mungkinkah tubuhku tidak tahan lagi karena aku menyerap terlalu banyak energi sekaligus? Dia mulai merasakan nyeri bengkak di seluruh anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin mengeluarkan teriakan teredam, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cengkeramannya pada tombak naga emas. Lapisan cahaya berkabut melayang ke tombak naga emas dan perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh Tang Wulin sedemikian rupa sehingga warna tubuhnya semakin merah dan gelap. Dia masih dibalut armor tempur Dragon Moon saat ini dengan wajah tertutup topeng, jadi tidak ada yang merasa aneh tentang dia. Itu adalah pemandangan luar biasa dari Tang Wulin yang melukai parah dan mengalahkan permaisuri hitam hanya dalam satu serangan. Perilaku Tang Wulin yang beristirahat di tempat yang sama setelah melancarkan serangan seperti itu cukup normal. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa dia menghadapi masalah seperti itu. Oh tidak, Tang Wulin tersenyum pahit di dalam hatinya karena dia tidak pernah menyangka energi permaisuri hitam begitu besar. Energi yang diubah oleh tombak naga emas disaring, tetapi porsi energi permaisuri hitam tidak ada habisnya meskipun telah disaring. Tang Wulin hanya pernah mengalami perasaan seperti itu ketika dia menyerap awan naga di lembah naga saat itu. Namun, energi yang terpancar dari tombak naga emas saat ini bahkan lebih langsung. Awan naga dapat diserap dalam jangka waktu yang lama karena berada di luar tubuhnya. Saat ini, energi yang ditransfusikan dari tombak naga emas dimasukkan ke dalam tubuh dan kekuatan garis keturunannya dengan segera. Prosesnya terlalu singkat sehingga sama sekali tidak ada waktu baginya untuk mencerna dan menyerapnya. Apa yang saya lakukan? Tidak ada harapan. Sepertinya aku hanya bisa menahannya dengan kekerasan. Tang Wulin menggerakkan kekuatan jiwanya untuk mengelilingi kekuatan esensi darahnya sehingga dia dapat secara halus mempengaruhi kecepatan berputar pusaran esensi darah dan pusaran kekuatan jiwa. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, pusaran esensi darah dan pusaran kekuatan jiwanya berputar lebih cepat sampai bagian dalam dadanya benar-benar putih menyala. Saat ini, dia tidak akan mampu menahan tekanan yang luar biasa jika bukan karena meridiannya yang sangat kuat. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri karena jika dia sudah gagal dalam hal ini, bukankah akan lebih menakutkan jika dia memecahkan lapisan ke-10 dari segel Raja Naga Emas? Tidak, aku tidak tahan lagi. Krisis yang intens muncul di benaknya. Pada saat ini, Tang Wulin merasakan pusaran esensi darah di tubuhnya tiba-tiba runtuh ke dalam. Perubahan mendadak membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjepit ke dalam bersama dengan pusaran jiwa esensi darahnya. Rasanya seperti dia akan dikompres menjadi panekuk pipi. Aku ditakdirkan. Ledakan. Ada ledakan di dalam tubuhnya disertai dengan suara gemuruh keras yang hanya bisa didengar Tang Wulin. Ledakan mengerikan itu membuatnya tenggelam ke dalam hamparan kegelapan. Sebuah pancaran bersinar terang di baju besi pertempurannya sementara tubuh Tang Wulin meledak dengan aura besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura itu meledak dari tubuhnya dengan lapisan darah berkabut. Warnanya tidak merah tapi keemasan samar. Tang Wulin langsung kehilangan kesadarannya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk. Suara booming dan yang lainnya diisolasi di dunia lain dalam sekejap. Jiwanya melayang di udara sementara semua yang lain di dunia luar berubah menjadi putih menyala dengan hanya gema ledakan yang tersisa di telinganya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirannya sudah membeku sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Hatinya bahkan diliputi ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tang Wulin tidak bisa menghitung waktu. Seolah-olah beberapa abad telah berlalu, tetapi sekali lagi, ini juga terasa seperti sesaat. Tubuh beku Tang Wulin hampir tidak bisa bergerak sementara dia menopang tubuhnya dengan memegang tombak naga emas dengan kuat dengan telapak tangannya. Dia secara bertahap sadar kembali. Tubuhnya masih diliputi rasa sakit yang hebat dan sensasi aneh di anggota tubuhnya yang buncit. Itu adalah perasaan gatal yang, sebaliknya, terasa agak nyaman dengan gelombang kehangatan yang kabur. Rasa sakit itu dengan cepat menghilang kemanapun ombak melanda. Tang Wulin akhirnya sadar kembali ketika dia menemukan dengan heran bahwa itu telah berubah menjadi dunia emas. Bukan di luar tapi di dalam tubuhnya. Dia melihat untaian garis emas diatur dalam pola silang. Apakah itu meridiannya? Juga, bidang warna emas kental itu, apakah itu otot-ototnya? Mengapa tulangnya tampaknya terbuat dari permata? Itu emas dan transparan sehingga dia bahkan bisa melihat sumsum tulangnya bergerak secara ritmis di dalam mirip dengan merkuri dalam termometer. Darah keemasan mengalir bolak-balik di tubuhnya mengikuti irama nafasnya yang akhirnya terkumpul di jantungnya sebelum dipompa ke setiap bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya sudah berubah menjadi dunia emas. Bukan warna emas samar awal tapi kilau emas yang mempesona. Tang Wulin buru-buru mengalihkan kesadarannya ke posisi dadanya. Pusaran esensi darahnya lenyap dan di tempatnya ada untaian pita cahaya keemasan yang tertinggal di sekitar dadanya. Ditangguhkan pada posisi inti pita cahaya keemasan ini adalah kristal berbentuk berlian seukuran ibu jari. 959 inti naga. Itu tidak besar, tapi itu adalah pusat dari semua pita cahaya keemasan. Sekilas Tang Wulin bisa melihat retakan garis rambut di atas kristal. Retakan ini tepatnya adalah segel Raja Naga Emasnya. Jelas seperti hari pertama dia menyaksikan segel Raja Naga Emas dalam bentuk aslinya. Dia hampir bisa membuka segelnya jika hanya semua pita cahaya itu yang menerjangnya. Inti kristal. Mungkinkah ini adalah inti garis keturunan yang mirip dengan inti jiwa? Apakah itu terbentuk dari kondensasi kekuatan esensi darahnya? Tang Wulin tidak percaya. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah pusaran esensi darahnya akhirnya bisa terkondensasi menjadi inti jiwa. Fakta menunjukkan bahwa sepertinya ada pola yang teratur di dunia ini. Dia telah berhasil memadatkan kekuatan esensi darahnya. Semua rasa sakit di dunia tidak mengganggu Tang Wulin sedikit pun saat ini karena pembentukan inti ini telah meningkatkan kondisinya ke tingkat yang sama sekali baru.
Agar kekuatan esensi darah mengembun menjadi bentuk padat dan diubah menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa, itu lebih sulit daripada menumbuhkan kekuatan jiwa. Tang Wulin secara bertahap membangun fondasi seperti itu dengan terus mengangkat dirinya melalui kebetulan yang beruntung ditambah dengan efek amplifikasi dari kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Velvet Skirich Chrysanthemum telah beradaptasi untuk meningkatkan tubuhnya. Karena dia baru saja menyerap energi dalam jumlah besar, dia mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia menamai inti kristalnya secara tidak sadar. Namanya adalah inti naga. Dia tidak akan pernah bisa memiliki energi esensi darah yang begitu kuat tanpa bantuan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Karena itu, dia menamakannya inti naga untuk kehormatan yang pantas diterimanya. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda sekarang seolah-olah dia baru saja menembus lapisan segel Raja Naga Emas. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembentukan inti naga tidak hanya menimbulkan ancaman bagi kesehatannya tetapi juga akan menghasilkan peningkatan fisiknya dalam skala besar. Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk pertama kalinya untuk menyerang segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas tanpa membunuh dirinya sendiri dalam prosesnya dengan kehadiran inti naga. Itu adalah peristiwa fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti naga akan membiarkan dia berjuang untuk jangka waktu yang lama untuk menahan segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada saat yang sama, inti naga juga akan memungkinkan dia untuk akhirnya menembus batas manusia dalam fisiknya saat dia naik ke level lain. Yang disebut batas manusia adalah kondisi fisik terkuat yang bisa dicapai oleh limit Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah mencapai tingkat ini dilihat dari keadaan fisik internalnya. Ada banyak keuntungan besar dari situasinya saat ini. Pertama, daya tahan tubuhnya diperkuat sedemikian rupa sehingga ada peningkatan besar dalam serangan, pertahanan, dan kekuatannya. Kedua dan yang lebih penting, tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak dapat menahan pengisian kekuatan jiwa ketika dia akan meningkatkan kekuatan jiwanya di masa depan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk segera memiliki kekuatan jiwa peringkat Hyper Douluo dengan kondisi fisiknya sekarang. Kecepatan kultivasinya hanya akan berkembang lebih cepat tanpa ada hambatan yang mengganggunya lagi. Dia berdiri tegak dan menepuk dadanya dengan lembut. Jantung Tang Wulin berdebar kencang meskipun siksaannya baru saja berakhir. Dia menikmati pahala sekarang, meskipun dia merasa seperti sekarat beberapa saat yang lalu. Dia berhasil menahan pengalaman itu. Cahaya samar berkilauan saat ekspresi lega muncul di wajah Tang Wulin. Dia menekan tombol di sisi helmnya dan topengnya meluncur ke bawah sehingga dia bisa menghirup udara segar. Saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di telinganya sekali lagi. Pertempuran untuk melawan gelombang jurang terus berlanjut. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sedikit saat dia merasakan potensi yang memancar melalui setiap bagian tubuhnya yang membuatnya mengerang keras sekali lagi. Tulang punggung di punggungnya mirip dengan naga raksasa yang baru terbangun. Itu meledak dengan serangkaian suara popping. Sementara itu, Jiang Wuyue menutup celah sementara tentara lainnya menindaklanjuti dengan menutup celah tersebut. Dia sudah mundur kembali ke sisi Tang Wulin. Dia menamparkan bahu Tang Wulin. Kamu pria pemberani, terima kasih sekarang. Namun, mengapa domainmu itu bertahan begitu singkat? Domain kemarahan naga emas Tang Wulin secara alami menghilang ketika ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya. Namun, semua orang berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sejenak memblokir cambukan buas makhluk jurang tersebut. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, ada sedikit masalah dengan tubuh saya beberapa saat yang lalu. Saya kelelahan dan saya tidak bisa menahannya lagi. Tembakan yang dikirim oleh tombakmu tadi tepat sekali. Saya tidak berharap Anda untuk melukai permaisuri hitam dengan parah. Namun, sungguh disayangkan bahwa kami tidak berhasil mempertahankannya. Jika tidak, Anda akan melakukan layanan yang luar biasa dan berjasa. Tang Wulin berbicara dengan rasa takut yang masih ada, permaisuri hitam terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari Mo Mei. Jiang Wuyue mengangguk. Ini pasti berbeda. Permaisuri hitam sebelumnya tidak dianggap yang paling kuat dari klannya. Bagian yang paling menakutkan tentang dirinya adalah potensi pertumbuhannya. Garis keturunan permaisuri hitam adalah yang terkuat di antara raja-raja jurang. Ketika makhluk abisal pertama kali muncul, permaisuri berasal dari garis keturunan permaisuri hitam. Permaisuri hitam yang Anda lihat hari ini belum mengambil bentuk manusia. Permaisuri hitam yang benar dan menakutkan tampaknya tidak berbeda dari umat manusia secara lahiriah. Mereka mampu menyusup ke tempat kita menggunakan segala macam trik. Selama tahun-tahun sebelumnya, mereka pernah menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya pada tentara dewa darah kita. Setelah itu, kami menemukan metode pencegahan yang memiliki alat deteksi canggih, baru kami berhasil membunuh beberapa ratu hitam sehingga mereka tidak berani menggunakan trik itu lagi. Permaisuri hitam adalah makhluk jurang terkuat yang mampu melewati lorong jurang sempit untuk memasuki sisi kita. Seorang raja dapat berasal dari garis keturunan Mo Mei tetapi garis keturunan mereka selalu membantu garis keturunan permaisuri hitam. Mereka dianggap sebagai aliansi pengikut terkuat permaisuri hitam. Saya takut Mo Mei akan muncul di gelombang jurang kali ini bersama permaisuri hitam. Ini akan menjadi perang yang sulit. Sebelum suara Jiang Wuyue mereda, sesosok tubuh terbang dari belakang. Sosok itu ditutupi baju besi perak dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sayap terbentang dan lingkaran perak di bawah kakinya. Ini adalah domain dari armor pertempuran yang sebenarnya. Itu adalah armor perang 3 kata. Bala bantuan yang kuat akhirnya tiba. Tang Wulin tidak dapat melihat wajah orang itu karena dia mengenakan topeng, tetapi dia tahu dari aura orang itu bahwa dia benar-benar pembangkit tenaga listrik. Tang Wulin menghela nafas lega. Dengan penampilan pembangkit tenaga listrik ini yang memukau seluruh adegan, tentu akan lebih mudah untuk berurusan dengan permaisuri hitam ketika itu muncul. Kamu harus kembali ke barak untuk beristirahat karena kamu kelelahan.
Secret Service tidak seharusnya berpartisipasi di garis depan pertempuran. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak berhasil membunuh permaisuri hitam sebelumnya, layanan berjasa Anda tidak akan hilang dengan pasti. Saya mewakili saudara batalion saya untuk berterima kasih karena telah menutupi pelanggaran dan mengalahkan permaisuri hitam untuk mencegah kerusakan di pihak kami. Tang Wulin berbicara, Tuan, untuk itulah saya di sini. Kondisi fisik saya baik-baik saja. Tolong izinkan saya bergabung dalam pertempuran, dan saya ingin berada di barisan depan. Jiang Wuyue tertawa terbahak-bahak. Kamu pria pemberani. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku. Dia berhenti sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan berbicara, syaratnya adalah kamu tidak melawan aku untuk Yuksue. Jika tidak, kita hanya bisa menjadi saudara di medan perang tetapi tetap menjadi musuh, sebaliknya. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak berdaya dan berkata, saya benar-benar sudah punya pacar. Jiang Wuyue tertawa keras. Kalau begitu itu yang terbaik. Karena Anda ingin maju, maka kita akan pergi bersama. Aku tidak perlu lagi memimpin sekarang karena Dewa Darah ada di sini. Pergilah. Tang Wulin dan Jiang Wuyue berlari ke depan bersama. Saat mereka berlari, Tang Wulin bertanya, apa itu Dewa Darah? Jiang Wuyue menjawab, itu adalah bagian terkuat di tentara Dewa Darah kita. Dari situlah nama kami berasal. Ada total 9 Dewa Darah di pasukan kita. Semuanya memiliki basis budidaya judul Douluo, dan mereka semua adalah Master Armor Perang 3 kata. Selain Komandan Resimen, 2 Wakil Komandan, dan 2 Komandan Divisi, kami memiliki total 14 orang yang berpangkat judul Douluo, Master Armor Tempur 3 kata. 960 jari raksasa. Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dingin setelah mendengar kata-katanya. 14 Master Armor Pertempuran 3 kata. Meskipun kemampuan tempur seperti itu masih tidak sebanding dengan Akademi Shrek pada awalnya, mereka masih merupakan orang yang sangat menakutkan di benua itu. Hanya ada 18 Dewa Perang dari Balai Dewa Perang Federasi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu tentang kekuatan Dewa Perang, dia curiga bahwa mayoritas dari mereka juga adalah Master Armor Perang 3 kata. Dengan kata lain, kemampuan bertarung tentara Dewa Darah tidak kurang jika dibandingkan dengan Aula Dewa Perang. Tidak heran mereka tidak terlalu memperhatikan identitas mereka dan alasan Amorous Douluo mengirim Tang Wulin ke sini. Ada harapan untuk membangun kembali akademi di masa depan jika dia bisa mendapatkan dukungan dari tentara Dewa Darah. Para prajurit di depan terbagi menjadi 2 sisi untuk memberi jalan kepada Jiang Wuyue dan Tang Wulin yang datang. Jiang Wuyue membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan sementara tubuhnya membesar dengan cepat saat dia berlari ke depan dengan gagah berani. Teknik bertarungnya sangat mendominasi dan kejam. Dengan armor perang 2 kata di tubuhnya dan sepasang tinjunya yang berfungsi sebagai senjata terbaiknya, dia menyerang maju untuk mendorong Baan dengan paksa. Tang Wulin mengikuti dari belakang. Tingginya telah melebihi 2,5 meter di bawah perbesaran baju besi perang 2 kata miliknya. Sayap di belakang punggungnya terbuka lebar sementara tombak naga emas di tangannya menyerang secara horizontal terhadap beberapa kadal pemakan sampai tubuh mereka semua hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia mengguncang pergelangan tangannya sekali untuk melepaskan banyak pancaran tombak naga emas sekaligus. Seluruh koloni kelelawar bercakar 4 dimangsa oleh pancaran tombak dan berubah menjadi aliran udara yang diserap oleh tombak naga emas segera setelahnya. Tang Wulin merasa berbeda kali ini ketika dia menyerap energi makhluk abisal. Sensasi yang dia rasakan sebelumnya sudah jelas, tetapi sekarang, dia hanya merasakan beberapa aliran udara yang mengalir ke tubuhnya. Pita cahaya yang mengelilingi inti naga berkedip dengan pancaran untuk sesaat, tapi tidak ada reaksi dari inti naga itu sendiri. Mungkinkah permintaan energinya meningkat? Tang Wulin belum mengetahuinya, karena tidak ada waktu baginya untuk merenung di medan perang. Saat ini, meskipun masih ada sejumlah besar makhluk jurang yang menerjang menuju batalion pertempuran jarak dekat, dengan serangan artileri dari belakang, sebagian besar makhluk ini terluka. Dengan beberapa rekan di sisinya, dia hanya perlu fokus pada serangan di depan. Tidak perlu mempertimbangkan hal lain, jadi dia menyerang sepuasnya. Kaki kanannya menginjak 1 kali ke tanah. Lapisan cahaya keemasan menyebar ke arah depan. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. 2 Baan yang menyerbu ke arah Jiang Wuyue berhenti sejenak. Tampak jelas bahwa momentum mereka melambat. 2 perisai di sekitarnya menyerang, bertabrakan dengan mereka, dan menghentikan mereka di jalurnya. Jiang Wuyue bergerak dalam sekejap dan menyulap sepasang palu perang di tangannya. Palu perang ganda melambai kemana-mana. Boom! Baan terlempar sementara yang lain didorong kembali ke zona artileri jarak jauh oleh naga emas mengguncang 8 naga emas bumi yang menggerogoti tanah. Tang Wulin segera merasa berbeda ketika dia meluncurkan naga emas mengguncang bumi. Inti naga berkilauan dengan pancaran saat dia menggunakan 9 gerakan naga emas. Kekuatan esensi darah meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik sehingga kekuatan yang dipancarkan dari guncangan naga emas bumi setidaknya 2 kali lipat. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak mungkin Baan yang kuat bisa didorong keluar hanya dengan menggunakan 9 gerakan naga emas. Raungan, itu adalah raungan naga emas. Kepala naga emas yang sangat besar itu keluar dari tubuh Tang Wulin, lalu menutupi seluruh tubuhnya. Raungan naga yang keras dan gagah berani terdengar di seluruh adegan sehingga bahkan suara dari artileri yang meledak pun tenggelam. Selusin makhluk abisal yang lebih lemah yang terdekat dengannya segera dihancurkan oleh kejutan yang dihasilkan dari Golden Dragon Roar dan berubah menjadi udara. Di sisi lain, makhluk abisal yang lebih kuat melambat, sehingga tekanan di batalion jarak dekat turun secara tiba-tiba sehingga memberi mereka kesempatan untuk istirahat. Dewa darah di udara tidak bisa menahan pandangan ke medan perang. Tidak ada kekurangan Master Armor pertempuran dari batalion pertempuran jarak dekat tetapi hanya beberapa yang Master Armor pertempuran 2 kata. Sayap Tang Wulin dan Jiang Wuyue terlihat sangat menarik jika dilihat dari atas.
Dewa Darah tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat kepala naga emas raksasa yang meraung. Kemudian, sebuah suara terdengar di topi baja saat dia mengangguk dengan lembut. Dia lebih memperhatikan Tang Wulin sekarang. Raungan mengamuk terdengar dari arah lorong jurang. Semburan aliran udara abu-abu putih melonjak tiba-tiba untuk memblokir energi yang dipancarkan oleh serangan jarak jauh. Segera setelah itu, aliran pancaran abu-abu putih melesat tiba-tiba, mengarah tepat ke Tang Wulin. Apa itu tadi? Tang Wulin merasakan kesadarannya langsung membeku di benaknya dan darah di seluruh tubuhnya juga. Dia menyaksikan dengan ketakutan hal yang membentang dari lorong jurang. Ternyata jari itu sangat besar. Jari raksasa yang berdiameter lebih dari 10 meter. Paku putih dan hampir tembus pandang menutupi ujung jari. Jari itu tebal dan besar, tetapi tampak panjang dan ramping di mata seseorang. Jari itu berada di hadapannya dalam hitungan detik. Sementara itu, aliran cahaya perak turun dari langit. Pancaran yang mempesona itu begitu terang sehingga mirip dengan penciptaan langit dan bumi. Cahaya pedang besar itu, lebarnya lebih dari 10 meter, mengenai paku raksasa itu tepat pada waktunya. Suara gemuruh keras yang memekakkan telinga terdengar. Semua prajurit dari batalion pertempuran jarak dekat mundur secara bersamaan, sementara makhluk jurang di sekitarnya hancur berkeping-keping dari ledakan yang mengerikan. Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan pada saat yang sama tekanan yang mencekik menghilang. Dia buru-buru mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Orang yang memblokirnya adalah Master Armor Pertempuran Tiga Kata dengan pedang sebagai senjatanya. Setiap serangan yang dia buat dengan pedang menghasilkan cahaya pedang besar. Basis budidaya peringkat judul Douluo-nya ditingkatkan oleh baju besi pertempuran Tiga Katanya. Dia mulai memotong jari raksasa itu setidaknya selusin kali. Perlahan, jarinya menekuk, lalu tiba-tiba tersentak. Pancaran cahaya abu-abu putih yang menakutkan meledak ke tubuh Master Armor Pertempuran Tiga Kata. Master Armor Perang Tiga Kata dibuang. Dia membanting keras ke dinding meskipun dia mencoba menyesuaikan sayapnya dengan paksa untuk terbang ke atas secara diagonal. Meski demikian, seluruh tubuhnya masih didorong jauh ke dalam dinding. Namun, jari raksasa itu juga bergetar sesaat sebelum mundur dengan enggan. Wajah Tang Wulin sudah sangat pucat saat ini. Dia melihat ke arah Jiang Wuyue, yang ekspresinya sama tidak menyenangkannya, di sampingnya. Apa itu tadi? Aku juga tidak tahu. Jiang Wuyue memiliki ekspresi ketakutan yang sama. Dia merasakan sensasi mencekik yang sama yang membuatnya kehilangan semua harapan. Pengalamannya tidak separah Tang Wulin tetapi dia yakin bahwa dia akan mati jika jarinya diarahkan padanya sekarang. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Kegembiraan dari mengolah inti naga sebelumnya segera tersapu. Dia masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sejati. Jangan putus asa. Itu adalah serangan langsung dari Abyss King. Anda harus bangga pada diri sendiri karena mampu memprovokasi Raja Abyss untuk melintasi batas dan meluncurkan serangan langsung ke arah Anda. Suara yang dalam terdengar di telinganya. Cahaya perak menyala sekali dan Master Armor Perang Tiga Kata muncul di atas kepala mereka sekali lagi. Tidak diragukan lagi bahwa suara yang dalam itu berasal darinya. Tang Wulin mengangguk pada penyelamatnya di udara saat dia meluncurkan tombak naga emas di tangannya untuk bertarung dengan makhluk abisal sekali lagi. Inti naga memberinya energi besar dalam aliran tanpa akhir. Tang Wulin meluncurkan domain kemarahan naga emas setelah diprovokasi oleh Raja Abyss. Domain yang hanya efektif dalam radius 50 meter awalnya sekarang bisa mencapai 120 meter setelah diangkat oleh inti naga. Lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik dari sisinya tercakup dalam domain tersebut. Untuk sesaat, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial sehingga mereka bisa memaksa pasukan makhluk jurang mundur. Serangan jarak jauh dari belakang bahkan lebih efektif karena jarak antar makhluk abisal berkurang. Tingkat kematian makhluk abisal meningkat pesat. Jiang Wuyue menerima ketinggian paling jelas dari domain kemarahan naga emas yang telah meningkatkan area cakupannya dan efek peningkatannya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue juga merasa bahwa basis kultivasinya menerima peningkatan langsung dalam domain tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dalam garis keturunannya. Sepasang palu perangnya berayun dengan sangat mudah seolah-olah dia telah memasuki tempat di mana tidak ada yang melakukan perlawanan sehingga bahkan Baan tidak bisa menghentikan langkahnya yang maju. 906